Izin ya Mas ya. Oke, sebagai awalan ya Mas Kun ya. Jadi gini, kita tanya jawab yang general, kita sharing aja gitu Mas. Silahkan Mas pengen kita diskusi soal apa nih? Boleh soal CV, LinkedIn, atau proses rekrutmen gitu ya. Tapi sebagai awalan, aku mau bilang Mas, aku udah lihat CV-nya Ya. dan CV-nya tidak ada yang salah. Jadi aku nggak perlu Oke. ngapa-ngapain itu CV gitu. Oke, oke, Oke heeh. gitu. Ini sebagai awalan nih gitu. Jadi biar kita ngomong Iya, ke yang iya, iya. basic gitu ya. Gitu. CV-nya mantap gitu. Nah, Oke. nanti sebelum aku yang nanya, kita dari Mas Kun dulu deh. Ada apa nih Mas yang mau diskusiin malam ini nih? Oke, kan namanya nyari kerja itu pasti banyak ya, channelnya bisa dari LinkedIn, Jobstreet, Betul, terus apa, Glints kan. betul, Namanya kalau udah job seeker pasti semua channel dibuka lah sama betul, mereka kan untuk. betul. Nah, sederhananya gini sih, seberapa efektif channel-channel job seeking itu untuk mendapatkan pekerjaan ketimbang dengan ke websitenya langsung gitu loh. Karena kan beberapa kayak kemarin saya sempat chat eh, Pak Andian juga tentang yang klub Mm-mm. itu kan dari Surya Madistrindo itu Oh, gudang garam ngelinknya ya. ke klub Gudang Mm-mm. Garam itu. Mm-mm. Sebagai orang awam kan kita mikir ini gimana valid atau enggak klub ini gitu, sedangkan saya dapat klub itu dari dari LinkedIn maksudnya. Jadi ngeklik Oh, oke. LinkedIn, nanti masuknya ke klub. Nah, baru ke Suryanya kayaknya gitu loh. Jadi sederhananya seberapa efektif sih website-website job seeking itu pertama sih pembuka aja dulu Oke, kita gitu. diskusi Hmm. lagi ya, Mas. Ini Mhm. versiku bisa salah. Ya. Mhm. Pembuktiannya jangan dibandingkan dengan teori orang tapi dilakukan gitu ya. Karena ini Oke. menarik nih. Aku nguji ini Ya. di tahun 2016 2017. Saya ingatku 2016 2017. Jadi gini, Mas. Oke. Pada saat kita ada di era digital gitu ya, di mana Mhm. gitu ya, ada hal yang berbeda-beda dalam arti gini, kita bisa ngelamar kapan saja di mana saja. Intinya itu satu dulu. Oke. Yang Benar. kedua, pada saat basicnya, benchmarknya, kalau untuk orang yang awam gitu ya, yang harus diperbaiki itu bukan ya memang nanti apa namanya pengetahuannya lah gitu ya, aptitude-nya lah, Mhm. skill dan lain itu penting. Tapi kan yang basicnya tuh attitude dulu. Attitude itu adalah Mhm. ya sebenarnya kayak bagaimana cara kita memperlakukan segala hal. Nggak cuma ke orang ya Mas ya gitu. Bukan hanya Ya. sekedar cara membuat koneksi, ngelamar kerja, bukan sekedar itu memperlakukan CV kita gimana dan lain-lain. Nah, aku Ya. anggap Mas Kun itu dalam tanda kutip sudah berdamai dengan itu semua. CV-nya udah benar, informasi yang ada di platform-platform tadi akunya sudah benar gitu kan. Nah, Mhm. sekarang gimana caranya kita itu tahu bahwa seberapa efektif sih portal ini gitu. Ya. Nah, caranya itu adalah jadi gini, ada yang namanya rekrutmen pasif. Pasif itu adalah Mhm. kita diem aja, nanti info tuh akan masuk. Oke. Okay? Oke. Ini pakai logika aja ya gitu. Yang Ya, kedua ya. ada rekrutmen aktif. Rekrutmen aktif tuh ya kita ngelakuin sesuatu baru nanti ada feedback gitu ya. Gitu. Ya. Nah, coba pakai analogi ini untuk menjawab pertanyaan Mas. Mana yang lebih efektif? Kalau kita cuma diem aja gitu ya, tanpa Mhm. ngelamar apapun gitu. Asal contoh nih, profil di Glints Mas itu benar, ada kemungkinan Mhm. Mas langsung dihubungi sama recruiter Glints untuk ditawari. Oke, okay? Oke. Itu. Saya dari Glints saya melihat profil Anda, saya review kok bagus gitu. Atau LinkedIn gitu kan. Profilnya udah lengkap, ada orang ngunjungi, gara-gara Mas nggak apply, Mas tuh diem, profilnya bener, Mas Ya, sibuk ya. posting-posting, sehingga masuk gitu. Nah, ada yang seperti itu, rekrutmen pasif aja Mas gitu. Ada yang memang harus aktif gitu. Mhm. Nah, sekarang kalau saya mau bilang gimana caranya website dibandingin sama yang lain, ya nggak bisa. Website itu rekrutmen aktif gitu. HR Oke. perusahaan itu nggak bakal namanya gini, aku nggak pakai sudut pandang HR ya, aku user, aku bukan Mhm. HR gitu. Mhm. Mhm. Tapi gimana orang dari website gitu ya, website itu kan harus kita isi benar. Jadi database di perusahaan itu kan ada tuh yang bikin akun dulu, apalagi tadi Mas sebut gudang garam itu ya, atau yang rokok-rokok yang lain gitu Ya. kan, Mhm. yang British Amber atau Beko dan lain-lain kayak gitu. Itu kan sama tuh, bikin-bikin Ya. database gitu-gitu, macam-macam.
Terus habis itu ya sudah, apakah kita akan demi? Ya enggak, Mas, gitu. Karena kalau yang udah kayak gitu, ada kemungkinan mereka pakai ATS dan lain-lain gitu ya. Mereka akan lebih nunggu ya kita yang lebih proaktif gitu. Sehingga paling gampang di mindset adalah kita uji dulu mana yang lebih cepat. Dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalkan penggunaan semua platform itu. Gitu. Caranya gimana? Simpel aja, Mas. Mas bikin target harian. Sehari saya wajib apply job 100. Dari 100 itu 50 lewat rekrutmen aktif, 50 lewat rekrutmen pasif. Gitu. Yang rekrutmen aktif ini saya pengen misalkan lewat email sekian, lewat website langsung sekian. Ngirim melalui misal klik apply di LinkedIn sekian gitu. Karena LinkedIn nanti ada dua, tadi ada saya pancing. LinkedIn itu ada dua, bisa rekrutmen. Ini videonya belum saya upload sih di sini. Nanti dulu saya masih muter-muter gitu. Jadi nanti akan ada LinkedIn itu rekrutmen aktif sama LinkedIn rekrutmen pasif. Gitu. Rekrutmen pasif tuh Mas nggak usah ngelamar, bikin postingan terus, komen di sana sini, bangun koneksi dengan HR gitu. Itu warungnya Mas, tokonya Mas nggak dikunjungi. Habis itu di situ ada tulisannya atau ada kata kunci berarti Mas lagi open to work gitu, apa open new opportunity gitu. Itu secara pasif. Lakuin aja secara apa? Konsisten. Konsistennya gini. Jangan peduli itu Mas mau ngelamar jam berapa, lakukan. Diuji dulu. Nah, itu juga. Ya, oke, gitu. oke. Oke. Saya ini pertanyaan berulang. Kak, katanya HR ngelamar kerja pagi ya jam sekian sama sore jam sekian. Apa jaminannya jam segini dia nggak buka email, nggak bawa laptop? Gitu. Orang saya pribadi. Ya kan kalau secara ilmiah gini. Kalau kita ada suatu kebenaran, ada satu yang bisa matahin kan otomatis langsung kalah ya. Gitu kan. Kalau ada suatu penemuan tapi orang yang lain mendukung, ini kan dalam tanda kutip nggak terlalu penting nih gitu. Tapi begitu ada suatu teori yang dipercaya global, ada satu yang bisa matahin. Nah, itu sama. Gitu. Kak, tapi kan gini-gini lah buktinya saya gitu. Kerjaan saya yang sekarang saya apply Sabtu ke Minggu gitu. Berarti Minggu dini hari. Hampir jam 1:30. Dan saya sebelumnya juga punya teman-teman banyak yang apply ada loker langsung apply biar besok mikir besok gitu. Itu saya percaya itu gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi nanti kan dikiranya nggak sopan, email nggak masalah gitu, dia akan balas pada saat dia buka dan baca gitu. Malah kalau saya sebagai user saya lihatnya ini anak rela mengurangi waktu tidurnya hanya untuk melamar kerja, berarti dia niat nyari kerja. Dia saya melihat itu sebagai pengorbanan gitu. Kan kita bisa menggunakan itu sudut pandangnya gitu ya. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan kayak gitu nanti tenggelam, ya apa jaminannya kita ngirim di jam kerja chat kita nggak tenggelam gitu. Bukannya kalau di jam kerja dia kan gini ya, HR itu kan kalau suatu perusahaan memang ada yang fokus ke sana, tapi ada generalis satu untuk banyak gitu kan. Itu loh maksud saya gitu. Apakah daripada Anda sibuk menentukan ini HR-nya tuh udah dibagi-bagi nih, departemen udah bagus, ini bisa generalis doang nih gitu. Dia satu dibawa kemana-mana, capek kan gitu. Ya sudah ada loker kirim gitu. Gitu. Intinya seperti itu. Tadi ya Mas ya. Caranya adalah bikin target harian dulu, lakukan secara rutin. Weekend, weekdays hajar Mas gitu. Oke. Setelah itu tadi karena Mas pengen ngukur gitu kan tadi kan jawaban itu. Saya nggak ada jawaban untuk itu. Masing-masing orang beda. Gitu. Jawabannya itu pasti beda karena masing-masing orang itu ada yang threshold itu apa ya? Batasan gitu ya. Tingkat toleransi loker itu beda. Mas misalkan saya nggak mau kalau ditempatin di luar Kalimantan, misal gitu. Saya mau ditempatin dimanapun, hanya gara-gara itu saja, gitu ya. Teori tadi itu jawabannya bisa beda, Mas. Ada yang ada batasan itu. Belum ada yang ada batasan lain. Wah, saya nggak menguasai bidang lain. Saya cuma menguasai, saya spesialis, gitu kan. Mas generalis, atau sebaliknya, gitu. Atau saya nggak bisa kalau yang Sabtu Minggu kerja, itu aja udah beda, gitu kan. Beda tingkat pendidikan, Mas, saya cuma S1, Mas lebih dari S1. Itu udah beda Mas jawabannya, Mas. Sehingga paling gampang tadi gitu. Ada yang lebih ke pasif, ada yang ke aktif. Mana yang cocok uji saja. Cara nguji paling gampang adalah parameter kan apa? Ada parameter tetap, parameter peubah gitu ya. Parameter tetapnya itu angkanya konsisten kayak 100 per hari itu kan tetap, ya kan? Konsisten gitu. Sama-sama 100 per hari gitu kan. Sama-sama setiap hari 50 yang aktif, 50 yang pasif gitu. Nah, sehingga nanti kan yang berubah-ubah itu kan hanya tergantung, wah ini ada kecenderungan sesuai dengan preferensi loker yang saya target, kok ini yang paling banyak. Ya sudah, saya akan berfokus ke sana. Tapi tanpa mengabaikan yang lain, Mas.
ibaratnya tuh Mas lagi iklan di jalan itu gitu ya. Kalau misal 1 kilo lagi bebek goreng siapa, 500 meter lagi bebek goreng siapa, gitu terus gitu. Jadi harapannya tuh Mas ngadep ke arah manapun tuh bisa ngelihat iklan itu gitu. Nah, sekarang pakai sudut pandang kebalik. Gitu. HR, recruiter, posting locker itu kan nggak cuma di website dia mungkin ada di official IG-nya, mungkin ada yang jadi postingan dia di LinkedIn perusahaan, ada yang di LinkedIn pribadi, gitu kan. Belum kayak saya nih tukang repost nih, ibaratnya gitu kan. Sehingga dibalik logikanya, kita keroyok balik. Kemanapun Anda nyari, Anda nemukan saya, gitu. Oke, paham. Gitu. Paling enak di situ dulu, gitu. Karena saya nggak bisa langsung ngasih jawaban suatu platform pasif dan aktif langsung dibandingin, nggak bisa. Karena tadi ya, faktornya banyak ya Mas ya, preferensi kerja juga. Tapi paling nggak ini dulu, nanti akan terjawab. Masing-masing orang beda. Dan saya nggak bisa nyalain, enggak Mas, nggak gitu. Yang bagus tuh yang di sini. Enggak, itu masing-masing orang beda. Gitu. Terlalu banyak ininya kalau mau dibandingin antar orang. Tapi kalau dibandingnya di Mas aja gitu ya, cuma di Mas gitu, itu lebih gampang. Gitu sih Mas Kun. Ini aku kasih jawaban yang general dulu ya gitu. Bikin strategisnya aja sih gitu. Ada lagi nggak Mas? Pembukaannya lumayan juga nih gitu. Ini pertanyaannya dalam ya. Gila sih. Seru ini. Karena saya langsung Mas tanya itu saya langsung inget yang waktu itu saya tuh waktu itu bingung Mas. Ini saya curhat juga ya. Jadi karena waktu itu saya mikir kayak ini mana ya yang ini ya gitu. Misalkan kayak waktu zaman itu LinkedIn lokernya belum sebanyak sekarang tuh gitu. Saya masih suka Jobstreet waktu itu. Gitu. Jobstreet, wah gampang banget nyari loker gitu. Tapi panggilan saya lebih banyak di LinkedIn, lucu kan gitu. Terus habis itu nggak lama kemudian kebalik tuh. LinkedIn nggak ada respon setelah saya follow up, nggak ada ini lagi. Tapi habis itu Jobstreet tuh yang panggilan kayak terus gitu. Wow. Ini kan fenomena. Ini waktu itu Glitch belum ada. Itu tahun 16-17 tuh, oh ya mungkin udah ada tapi nggak ada. Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu Glitch. Tahun 2016-17 gitu. Yang waktu itu ada tuh itu terus Instagram official perusahaan gitu sama website tadi gitu. Website yang biasanya saya apply, kalau saya nggak keterima saya tetap subscribe. Jadi tiap dia update sesuatu di websitenya jadi notifikasi masuk ke email saya bahwa dia lagi open positionnya ini ada vacant itu gitu. Nah itu yang akhirnya saya uji dan akhirnya saya menemukan teori bahwa teori probabilitas makin banyak yang ngirim makin bagus gitu. Yang susah itu konsistennya. Yang susah itu konsistennya Mas gitu. Maksudnya konsisten itu adalah saya job seeker pada saat saya maksudnya orang yang kerja kalau weekend liburan, masa saya juga liburan sih gitu. Itu. Jadi kan saya harus gimana caranya saya liburan tapi di hari itu sebelum saya dapat tadi ya 100 locker saya nggak tidur dulu gitu. Target itu yang susah sih gitu waktu itu. Tapi itu berhasil nggak berhasil gitu. Untuk saya sendiri ya minimal ya, saya nggak bakal bandingin sama orang gitu. Akhirnya saya tahu oh polanya tuh begini, sehingga nanti saya akhirnya kalau Mas udah nonton yang mungkin tanya jawab sama teman yang lain, aku lupa ya siapa ya yang udah ada yang udah aku upload bahwa aku bilang adalah pastikan CV-nya benar dulu karena CV itu adalah duplikat atau klon diri gitu. Ini adalah kembaran kita, bedanya dia nggak butuh makan. Pada saat saya tidur, dia bisa berkomunikasi dengan siapapun, bahkan bisa dikunjungi orang, ya kan? Gitu. Nah, sehingga pada saat CV ini udah bagus, silahkan CV ini masukkan ke online. Gitu. Caranya gimana? Ya udah ada CV dalam tanda kutip di LinkedIn. Jadi kan profil kita di LinkedIn udah sesuai dengan CV-nya sama, gitu kan? Tek gitu. Terus di tadi yang Mas sebut Jobstreet, Glitch, jobs yang lain gitu. Sehingga kita punya banyak cloning nih, gitu. Saat udah banyak cloning, kan caranya dua. Pada saat kita tidur, kita sibuk apa, mereka kan tetap bekerja, gitu. Datanya ada kok, ngambang terus di sana, nggak hilang data kita. Nah pada saat kita login ke sana, gitu, itu seolah-olah mode default robotnya itu, gitu ya, langsung kita ambil alih manual. Oke, sekarang ke sana dulu, gitu. Sekarang ke sana dulu, gitu. Nah itu. Jadi setelah itu ya mainkan sesuai tempatnya, gitu. Misalkan Mas masuk ke Jobstreet ya silahkan aktif apply aja. Ada locker silahkan fokus ke kata kunci 300 karakter itu kirim terus gitu dengan semua filter yang Mas pilih gitu ya. Begitu masuk ke LinkedIn ya jangan pakai cara Jobstreet. Gitu. Bikin akun seadanya, apply aja padahal
cara nyari kerja di LinkedIn itu banyak banget gitu. Mulai dari yang tadi ya tinggal klik yang Mas bilang akhirnya dialihkan kemana gitu ya, atau mungkin di situ udah langsung kelar yang easy apply gitu. Belum Easy yang apply ya. nanti yang diposting sama akun LinkedIn perusahaan yang harus kita email, belum yang diposting sama recruiter, belum yang diposting sama recruiter tapi kita harus nge-DM dia. Iya, benar. Tuh, yang harus kita add friend dulu Yang dia lewat atau apa. kolom komentar kadang Ada juga yang ada lewat kan. kolom komentar, banyak banget gitu. Ya, itu. Nah, sehingga karena masing-masing platform ini caranya caranya itu. Jadi masing-masing itu punya community guideline sendiri gitu. Yeah. Cara mainnya ini, cara main. Nah, ikuti sesuai itu. Jangan yang kita kebiasaan kayak gitu di sini juga sama gitu ya. Itu kesalahan fresh grade sekarang gitu. Akhirnya akun LinkedIn-nya nggak jadi apa-apa gitu. Nanti kalau saya mungkin next time ada teman yang saya kasih tahu anak itu dulu tuh bingung gitu ya nyari loker gimana di LinkedIn karena mustahil Mas masa jurusanku kayak gini tingkat pendidikan kayak gini bisa dapat di LinkedIn, kayaknya di LinkedIn tuh orangnya keren-keren gitu. Akhirnya dia sendiri yang sering bingung kayak wah Mas aku bingung mau follow up panggilan yang mana gitu. Itu hanya karena memainkan dengan benar loh gitu. Bukan karena saya, bukan karena LinkedIn-nya, karena dia yang main sesuai dengan tempatnya gitu. Itu aja sih awalannya ya Mas ya itu. Jadi kemana-mana saya jadi keinget itu. Pokoknya aktif apply sama pasif apply. Udah, itu dulu. Oke ya Mas Kun ya. Oke. Apalagi nih Mas? Kita ingin diskusi apa lagi nih? Seru nih. Itu pembuka yang ya bisa milih lah nanti ke depannya harus ngapain kan gitu, jalannya udah kelihatan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya yang aku penasaran pengen nanya ke orang yang menurutku Pak Andian ini ya cukup berkompeten lah ibaratnya karena di LinkedIn juga aktif terus bisa buka grup WhatsApp juga buat bagi-bagiin loker terus bisa ngebuka session ini buat saling sharing CV. Nah, di satu sisi aku nggak tahu harus nanya siapa gitu loh karena nggak tahu harus nanya siapa. Dan di kesempatan itu aku mau nanya benar-benar POV-nya Pak Handian tentang CV-ku itu. Tadi kan sempat bilang kalau CV-nya udah benar. Aku nggak tahu benar ini benar secara sistematis atau ibaratnya gini. Aku ngelihat orang-orang yang di LinkedIn, di Jobstreet, Glints, Kaliber dan sebagainya itu ya pencari kerja sekaligus mereka jualan gitu loh. Ibaratnya mereka ngejual skill mereka di situ, mereka memaparkan aku bisa CDE, aku halo Halo. Ya, udah keterima lagi Mas. ya oke. Lanjut. Berhenti tadi videonya. Iya, sinyal aku kayaknya. ngeliat aku ngeliat yang di portal cari kerja itu ya mereka jualan semua gitu loh dengan skill-skill yang mereka punya gitu loh. Nah, yang aku mau tanyakan ini pandangan Pak Handian nih terhadap CV-ku yang ku kasih tadi dan ibaratnya eh, bukan bersaing ya, ibaratnya itu loh yang ku jual di LinkedIn selama ini itu bagaimana sih pendapatnya gitu loh. Karena kan di situ jujur ya aku ngelihat kalau misalnya aku sebagai aku nyebutnya fresh grade sih walaupun S2 kan tetap ada fresh grade-nya baru selesai bulan September kemarin itu aku melihat kalau aku ada kelemahan di mungkin bagian pengalaman gitu loh. Pengalamanku nggak sebanyak teman-teman yang S1 terus langsung lanjut bekerja gitu loh. Karena setelah aku S1 aku langsung lanjut S2, nggak ada jeda gitu loh. Nah, menurut Pak Handian sendiri gimana nih tentang ibaratnya sepak terjangku di CV ini gitu loh. Oke, ini menarik ya. Aku awali dari kalimat aku selalu gini, aku pengen sok-sokan filsuf tapi takut salah gitu. Aku ada teori gini Mas. Aku biasanya ini aku sampaikan kan aku juga ada komunitas lain gitu. Aku jadi trainer untuk calon pramugari juga gitu ya. Teman-teman ya itu freelance aja. Aku biasanya ngomong ini ke mereka. Jadi gini, setiap kelebihanmu berpotensi menjadi kelemahanmu dan setiap kelemahanmu berpotensi menjadi kelebihanmu. Contohnya gini, Mas tahu tikus ya? Tikus itu
Kita makan ayam geprek di sini, mungkin 100-200 meter bisa ngecium, ya nggak? Ya kan? Sehingga kalau misalkan ayam geprek kita taruh di sini, mungkin tikusnya akan hampir ke sini dan makan daging kita. Berarti kan tikus punya kelebihan, yaitu penciuman jarak jauh, ya kan? Yang untuk makan makanan ini. Tapi sebaliknya, gitu. Kalau misalkan ayam geprek ini saya taruh di perangkap tikus di sini, dia makan dan mati, gitu. Bukankah itu penciumannya itu adalah kelemahan dia? Oke. Ya, paham kan? Kayak gitu. Jadi artinya itu, ini bukan masalah kita. Ini kalau mau yang analogi lagi, analoginya. Apakah pemberani itu nggak punya rasa takut? Punya dong. Nah, ini malah yang baru saya kan contoh real nih. Nah, ini sekarang yang rada abstrak gitu. Punya dong, ya kan? Nah, cara simpelnya tuh kita ngejawab adalah gini, pemberani itu bukan orang yang tidak memiliki rasa takut, tapi orang yang tetap bertindak secara optimis walaupun memiliki rasa takut gitu. Gitu. Ini kan simpelnya ke situ. Dua hal ini, aku kasih contoh yang abstrak sama yang real ini, artinya adalah gitu ya. Yang harus Mas lakukan di sini gitu ya. Bukan untuk membandingkan apa yang ada di Mas head to head dengan apa yang mayoritas dilakukan sama orang. Boleh jadi yang dilakukan sama orang itu kurang tepat. Tapi mereka jualan. Aku kasih tahu Mas, ada orang promosi. Ini ada deretan pertokoan, gitu kan. Isinya warung sama warung semua gitu. Yang mau kayak Kak ayo silahkan belok beli gitu. Satu orang promosinya maju pakai brosur atau ada tes apa ya free gitu ya gitu atau mereka ada ini Kak silahkan masuk gini-gini. Gitu. Ada yang keluar misalkan kayak gitu bawa piring langsung ada makanan. Kak, ini Kak dicobain sini, silahkan duduk di sana gitu. Kira-kira gimana? Ini analogi ini pengen saya bilang tuh untuk apa itu anak-anak yang suka upload CV LinkedIn gitu ya. Gitu. Saya tuh ngikutin LinkedIn dari tahun 2010 gitu. Oke, saya ngikutin LinkedIn dari tahun 2010. Setahu saya dulu itu LinkedIn itu mungkin kalau Mas browsing ya, aku lupa pokoknya antara 2003 2004 tuh LinkedIn itu baru ada gitu. Tahun 2010 saya mahasiswa baru gitu. Saya lihat pada saat saya mahasiswa baru saya bikin akun LinkedIn walaupun memang saya nggak aktif sekarang. Dalam arti gini, ada pergeseran fungsi karena orang-orang Indonesia dulu di LinkedIn cuma ada sedikit dan orang Indonesia yang saya kenal awal-awal itu, atau mungkin saya tahu tapi nggak saya connect, nggak saya follow, biasanya bikin postingan di LinkedIn itu berat sekali. Berat itu berbobot, dan kalau untuk siapapun yang membaca, siapapun yang misal dia ada tautan kita baca ke sana, kita langsung dapat punya pengetahuan baru. Gitu. Postingannya tuh segitu. Nggak ada orang komen interested, nggak ada. Orang up gitu nggak ada. Orang upload CV, terus ada narasi-narasi bahagia, ada narasi-narasi maaf memelas gitu ya. Itu nggak ada. Gitu. Tapi orang itu sangat luar biasa sih gitu. Makin ke sini ada perbaikan di LinkedIn ya. Aku lihat mulai ada kayak hiring, terus ada yang open to work gitu ya, yang lingkaran hijau, lingkaran ungu itu terus diserbu sama orang Indonesia pencari kerja dengan suatu alasan gitu, sehingga muncul kegiatan mayoritas salah satunya adalah upload CV. Dulu orang Indonesia itu ya tadi aku bilang Mas, aku sangat menebak bahwa yang bikin LinkedIn dengan cara upload CV ke LinkedIn itu pasti cuma tahu LinkedIn-nya dan nggak sabar untuk mempelajari cara mainnya gimana. Di awal-awal dulu aku ceritanya ya. Aku mau ngomongin kronologis dulu. Karena obrolan sama Mas berat nih, saya cerita jadi harus ceritain kronologis. Jadi akhirnya orang upload CV gitu. Jadi naked CV telanjang. Jadi apa adanya CV itu langsung diupload. Gitu. Nah, sehingga muncul penipuan-penipuan gitu kan. Gitu. Tapi gerakan upload CV ke LinkedIn itu banyak gitu. Kadang tuh saya suka nanya bahwa apakah LinkedIn itu menyediakan menu kayak upload your CV di sini gitu ya. Bukannya malah adanya adalah download CV LinkedIn-mu, ya nggak? Harapannya fill in gitu. Gitu. Biar nanti di LinkedIn itu di-download jadi ke bentuk CV, bukan CV di-upload gitu. Gitu. Ya kan? Oke, paham. Gerakan ini diikuti oleh wisudawan-wisudawati yang terburu-buru kerja boleh gitu, cepat sama buru-buru beda gitu ya. Sehingga caranya kayak gitu. Bikin akun LinkedIn seadanya, di-upload semua.
Nah, gerakan ini karena saking masifnya, Mas, gitu ya, sampai kita yang ada di profesional kerja, yang mungkin ibaratnya nggak butuh punya LinkedIn gitu ya, Hmm. dan karena suatu alasan kita harus bikin akun itu gitu ya, kaget dong. Wih, oh ternyata sekarang tren yang bener gini ya. Ya, paham ya Mas ya, gitu. Ikut-ikutan Hmm. gitu. Ya memang Mas gitu. Eh, definisi benar dalam menulis CV itu akan berubah seiring berjalannya waktu gitu. Mungkin dulu yang Ya. desain-desain simple itu menarik. Sekarang ATS gitu-gitu. Nanti ke depan bisa ada yang lain lagi. Itu definisi ada berubah. Analoginya adalah kalau misal kita lagi TK ditanya, "Hei, hal paling menyenangkan apa?" Dapat permen gitu kan. SMP hal paling Hmm. menyenangkan apa? Main bola. Kuliah hal paling menyenangkan apa? Nongkrong sama teman. Pertanyaannya sama, eranya beda, ininya beda gitu. Ini analogi-analogi aja. Nah, sehingga nggak tahu mulai kapan banyak tuh mungkin dari teman-teman profesional yang nanyain ini ke momen kayak webinar atau apa gitu. Boleh nggak kita upload CV ke LinkedIn gitu. Ini aku kasih contoh satu case dulu ya Mas ya gitu. Hmm. Nah, di situ akhirnya beberapa anak yang ada di grup lokerku itu juga ada yang aku tanya, "Loh, kamu kenapa upload gitu?" "Iya, aku habis ikut webinar ini, habis ikut training ini." gitu. Intinya adalah nggak apa-apa. Bahkan ada yang bikin postingan, aku lupa, aku nggak sebut, semoga dia nanti nonton ini. Dia bilang, nggak Hmm. apa-apa upload CV ke LinkedIn. Yang penting CV-nya nggak telanjang gitu. Nggak telanjang tuh kayak kayak nomor handphone di sensor, tempat tanggal lahir di sensor gitu. Oke? Gitu. Di sensor-sensor nggak apa-apa di-upload kayak gitu. Terus kadang aku nanya gitu, emang kayak gitu otomatis langsung dapat kerja gitu? Bukankah yang dilakukan LinkedIn itu lebih dari itu? Silahkan yang ada di CV, misalkan informasi pendidikan, fill in aja di LinkedIn. Nanti begitu itu udah diisi, saat Oh. kamu Hmm. bingung, kamu pengen add friend, gara-gara di kolom pendidikan kamu itu udah kamu isi, kita akan ada suggestion. Ini loh orang-orang yang sedang sekolah atau pernah sekolah di sekolah yang sama kayak kamu gitu loh. Sama. Makanya Hmm. kalau pada saat kita ada koneksi, kan suka ada recommendation ya, orang yang Ya, yang tinggal. alumni gitu kan. Nah, orang yang tinggal di area yang sama dengan kita, alumni orang yang sama, ada di sektor Hmm. pendidikan yang sama, gitu-gitu. Itu kan muncul gara-gara kita fill in yang di profil kita. Kalau nggak Hmm. percaya, Mas iseng saja, bikin akun LinkedIn, kosongan saja. Hmm. Setelah itu upload CV-nya. Terserah, mau CV yang naked gitu, atau udah ada sensor semi-sensor, silahkan di-upload. Terus coba nyari koneksi sesuai yang Mas pengen gitu. Apakah semudah itu? Gitu. Sehingga ya nggak kayak gitu cara mainnya. Link itu sudah sangat mempermudah. Gitu. Tadi ya aku bilang Hmm. ya itu ada community guidance yang bisa kita kita ikutin dengan itu sangat enak gitu. Sehingga ini turunannya ke apa? Yang fresh graduates pada bikin buru-buru ya kan. Akhirnya cuma sekedar punya dianggap LinkedIn itu sama kayak misalkan sebut aja job street gitu ya, di mana kita harus datangi dan tinggal apply dan pada saat kita dapat kerja tinggalkan saja LinkedIn-nya, ya kan? Karena kita nggak butuh gitu. Loh, ini Hmm. tuh bukan portal kerja ya LinkedIn itu. LinkedIn itu harus di manage walaupun kita lagi nggak butuh kerja gitu. Iya Itulah sih, benar. Iya, itu benar, benar. gitu caranya gitu. Kalau pada saat kita butuh baru kita pakai bisa dibilang telat gitu. Terus yang tadi banyak turunan-turunannya gitu. Apa jaminannya CV udah disensor, diupload nggak jadi penipuan? Satu dokumen yang ada Iya. di link ini, satu dokumen yang ada di CV itu tuh ada potensi penipuan gitu. Tapi kan akhirnya apa namanya? Misalkan, tapi kan akhirnya sama aja. Informasi yang ada di LinkedIn juga bisa buat penipuan. Lah betul gitu. Tapi yang di CV, yang CV-mu di-upload, aku download gimana? Cuma ditutupin tempat tanggal lahir. Aku cari informasi lewat Google, aku deteksi, terus aku isi tempat tanggal lahirnya sendiri. Hmm. Gitu. Dia edit gampang itu. Alamat aku cari bisa gitu ibaratnya. Ketahuan kamu di tracking gitu. Tapi kan aku akhirnya jadi punya dokumen asli yang bisa download. Itu contohnya lah, aku nggak usah bahas itu. Aku biasa bahas itu offline karena ini sangat sensitif dan berbahaya. Wahai Hmm. para orang-orang yang bikin penipuan, mesti kamu bakal berurusan sama aku terus. Mungkin dia nonton Iya. gitu, serius gitu. Mau di spill spill. Gitu. Aku udah dari dulu kasihan sama teman-teman ini. Nah, singkat cerita Hmm. adalah gitu ya. Bahkan yang profesional aja bingung gitu loh.
menganggap bahwa upload CV ke LinkedIn nggak apa-apa, diperbolehkan. Loh, kalau boleh, tapi cara mainnya nggak gitu. Ya. Tapi Mas, kok ada itu, buktinya ada tuh anak yang upload CV ke LinkedIn, terus dia dapat kerja gitu. Ini tuh cuma logika berpikir yang salah gitu. Contohnya gini, Mas Kun, namanya mau nancepin paku ke dinding, silahkan pakai palu mukulnya. Lah, kemarin tetangga saya pakai batu bisa tuh tetap nencep-nencep aja gitu. Logikanya gitu, paham ya Mas ya? Ya emang bisa, tapi bukan peruntukannya gitu loh. Kalau pada saat kita tidak terbiasa mencari informasi sampai mendalam gitu ya, ini tuh peruntukannya tuh gimana, harusnya gimana, takutnya gitu ya, kita terbiasa melakukan hal yang sama ke hal-hal yang lain. Belum dalam, hajar dianggap benar. Belum dalam, hajar dianggap terus gitu nanti. Gitu. Sehingga itu tadi, gitu ya Mas ya. Sehingga ya sudah gitu. Nah, artinya apa? Tadi pertanyaan Mas adalah, saya kok ngelihat orang-orang di LinkedIn kok pada promosi. Itu benar, silahkan Mas promosikan diri. Promosi itu ada dua, promosi langsung sama promosi nggak langsung. Gitu. Promosi langsung adalah misalnya kayak Mas posting-posting yang bidang keahliannya Mas gitu ya. Atau Mas ngasih tutorial software apa yang Mas tahu gitu. Itu atau misalkan Mas langsung bilang, saya adalah seorang gini, atau misalnya Mas nge-DM orangnya langsung. Itu cara mempromosikan secara langsung. Tapi ada promosi nggak langsung, ada nggak? Ya ada. Gimana? Mas posting aja pakai bahasa Mandarin tiap hari. Itu Mas bilang bahwa saya paham isinya, saya jago bahasa Mandarin. Gitu. Oke. Itu. Tanpa perlu ngirimin CV, Mas. CV itu aurat, Mas. Yang harus dijaga. Gitu. Bukan diupload. Gitu. Kan akhirnya logikanya, CV itu kan senjata, Mas. Gitu. Nggak kapanpun keluar. Gitu. Walaupun nanti informasinya banyak yang keluar di LinkedIn, ya nggak masalah, udah kita filter gitu. Itu kan informasi profesional yang kita upload di LinkedIn. Gitu. Tapi kan akhirnya tadi gitu kan konyol gitu. Nggak apa-apa buka auratmu, yang penting sininya ditutup, kan aneh gitu. Jadi logikanya tuh ke arah sana loh, bukan peruntukannya gitu. Sehingga tadi aku setuju Mas. Promosinya boleh nggak? Boleh. Semua itu sama Mas. Tadi ya, ada namanya apply job secara langsung, apply nggak langsung. Promosi juga sama, ada namanya promosi langsung, promosi nggak langsung. Gitu. Promosi gitu. Promosi langsungnya ya apa ya, misalkan tadi gitu kan. Ayo silahkan beli bakso di tempatku, enak nih gitu-gitu, promosi langsung. Gitu. Promosi nggak langsungnya ya Mas ada acara CSR apa, Mas sponsorship di sana, logonya sering keluar, perusahaannya sering di-mention, bukannya itu Mas juga promo gitu. Gitu. Sebenarnya sama sih Mas kayak begitu. Promosinya aku setuju. Anak-anak zaman sekarang kok banyak promosi lakukan Mas gitu. Tapi caranya ya jangan sekedar ikut-ikut yang populer gitu. Itu nanti turunannya kemana-mana tuh pakai CV template gitu. Beberapa waktu yang lalu ada yang namanya, ada anak nggak tahu ya, ada pertanyaannya. Waktu ada yang nanya, Kak, apakah bikin CV wajib harus pakai Canva? Itu kan keren. Iya. Dia ada yang nanya itu nggak cuma satu orang. Kak, apakah sorry ya buat Canva, bukannya Canva itu jelek, tapi pertanyaannya tuh memang gitu. Banyak temanku jadi kayak gitu. Jadi kayak, Kak, katanya kalau bikin CV itu harus pakai Canva ya gitu. Aku sampai gila ya. Itu. Distorsi informasi nih loh, Mas. Hanya karena kita enggan untuk meluangkan waktu sejenak ya, cari tahu gitu. Bukannya waktu jadi mahasiswa itu Anda tuh diajari untuk mulai berpikir kritis gitu ya. Gitu. Kok kritismu hilang pada saat setelah wisuda gitu loh. Gitu. Masa iya sih wajib gitu. Terus orang-orang terdahulu sebelum ada Canva, mereka berarti kok bisa dapat kerja, kenapa? Sebenarnya kan pertanyaan dibalik aja, balik logika terus aja. Itu kan gampang gitu sebenarnya. Itu kan. Nah ini akhirnya muncul pertanyaan itu. Turunannya macam-macam. Nanti ada yang desain CV-nya pakai simbol-simbol tuh, kalau Mas tahu tuh. Gitu. PowerPoint bintang 3/5 gitu ya, ada bulat-bulat tuh misalkan. Atau gitu. berapa persen biasanya gitu ya. 80% gitu. Ini apa Mas? Ini endurance Mas, tenagamu mau habis nih. Ada yang aku gituin gitu. Kemarin aku serius, aku tuh the point aja. Mas, ini Microsoft Office bintang 5. Kemampuanmu, pengetahuanmu dan kemampuanmu soal Microsoft Office setara Bill Gates ya. Bintang 5 tuh sempurna loh Mas, aku bilang gitu. Kamu sehebat foundernya kah gitu. Kok enggak Mas, maksudnya enggak gitu loh. Anda pengen infoin ke saya tapi saya nggak maksud gitu. Itu bukan pertanyaan candaan.
ke orang-orang itu memang ibaratnya gitu. Terus misalkan ada yang ada warna gitu kan, bar gini terus ada kasih warna. Kan ini nggak ada sumbunya, Mas. Saya orang fisika gitu. Anda mau baca ke kanan ke kiri kanan kan terserah saya. Ya kan? Iya benar. Gitu. Benar. Semua orang kiri kanan. Ini kalau misalkan mau bener-beneran nih kayak gitu. Caranya gimana itu loh, LinkedIn udah ngajarin. Gitu. Tulis saja skill, kan bagian ada namanya skill and endorsement tuh. Skill kan tulis skill saja. Gitu. Nggak ada tolak ukurnya Nggak ada kan tolak berapa? ukurnya. Tapi di LinkedIn kok akhirnya keluar angka. Ya itu karena ada yang endorse kamu. Asik ada pas diklik, angka baru muncul. Kalau misalkan logika kita jalan gitu ya, artinya kan LinkedIn udah ngajarin, hei kamu, gitu. Pada saat kamu nulis skill, tuliskan skillnya saja. Jangan memunculkan angka-angka yang seolah-olah itu hasil pengukuran, hasil penilaian. Kecuali memang ada yang menilai, gitu kan? Kecuali ada yang menilai. Putus-putus nggak Mas di saya? Enggak ya? Udah ya, gitu. Kecuali itu hasil tes, hasil verifikasi, cek gitu. Jadi misalkan kayak TOEFL 600 gitu. Nah, nggak masalah, kan hasil tes. Bisa dibuktikan. Iya. Terukur. Microsoft Office bintang 5, Microsoft Office 90% dari mana ukurannya? Gitu. Tapi ya rekruter juga maaf nggak baca CV ya dengan begitu saja. Karena teman-teman pasti sudah paham bahwa angka-angka tersebut itu adalah tingkat kepedean kita terhadap skill yang kita tulis. Itu teman-teman HR pasti udah tahu. Tapi kan gitu, kita kan harus ngasih tahu mereka, hei wahai teman-teman lulusan baru atau yang belum tahu gitu loh. Gitu. Sebelum Anda membuat logo tersebut gitu, dicari tahu dulu nggak sih itu simbol itu muncul kenapa? Gitu. Kan harusnya diteliti dulu tuh gitu kan. Gitu. Akhirnya kan, nah ini turunnya ke arah sana gitu. Jadi kalau to the point saya simpulkan aja untuk jawaban kemas itu adalah satu, lakukan apa yang ada, promosikan diri dimanapun tadi ya. Ada logika adalah paksa semua recruiter ngelihat ke arah manapun yang ditemuin itu Mas Kun gitu. Paham ya? Gitu Mas. Halo. Okay. Cek gitu. Terus yang selanjutnya adalah kita hidup di, nggak usah ngomongin disrupsinya, kita ngomongin digitalnya. Kita hidup di era digital di mana kita bisa membuat cloning, kita bisa membuat kembaran sebanyak mungkin di platform mana saja, di mana mereka bisa bekerja kapan saja dan di mana saja, bahkan saat kita tidur, ya kan? Gitu. Sehingga lakukan itu semua. Gitu. Aku duplikat diri ke sana lakukan. Dah, itu aja. Gitu. Promosi ya udah promosi gitu. Ambil intinya. Orang-orang yang di LinkedIn Mas ngelihat apa? Oh, mereka promosi. Ya oke, aku promosi. Lihat caranya bener nggak? Kok mayoritas ngelakuin ini? Ingat Mas, nggak semua yang mayoritas itu benar. Contohnya ya tadi upload LinkedIn gitu. Itu aja sih gitu. Itu sih Mas jawabanku. Aku nggak tahu udah ngejawab atau belum ya gitu. Karena memang kegalauannya Mas itu adalah tadi Mas kan pengen ngelihat POV saya gitu kan terhadap CV-nya Mas gitu. Loh buat saya CV-nya bagus. Malah kalau untuk orang yang tidak ada kritik sama sekali di CV-nya gitu, tapi orangnya masih minta di-review gitu. Saya itu yang penasaran adalah saya pengen tahu caramu pakai gimana. Gitu. Cara apa, sorry? Cara pakainya. Jadi kalau CV udah bagus, jadi gini, CV itu tuh cuma bagian terkecil dari rekrutmen gitu ya. Kalau CV sudah bagus, yang saya pikirkan itu adalah cara pakaimu gimana. Cara pakainya tuh macam-macam. Di platform mana saja gitu kan. Terus intensitasnya bagaimana, caramu mengkomunikasikan itu gimana. Ini barang ini ya, kamu pakainya itu gimana? Kayak gini nih, apa dibungkus plastik, kresek, apa dikasih kotak kado, apa kasih parfum dulu, dikasih label, bungkusnya apa gitu. Emang kalau misalkan kita disuruh kirim CV selalu cuma CV saja gitu. Ini kan logika-logika, ini cuma main logika Mas. Coba kalau misalkan kita setiap lamaran kita baca detail. Silahkan kirimkan CV ke email ini gitu. Di situ apakah kita akan kirimkan CV? Karena di kesempatan lain mungkin kita akan baca, mungkin Mas juga sadar bahwa ada yang tulisan silahkan kirimkan lamaran ke ini.com. Apakah kita cuma ngirim surat lamaran saja ke sana? Kan enggak.
gitu loh. Ini kan logika yang Iya. simple gitu. Sedangkan kirimkan berkas lamaran ke sana. Oh, ngirimkan lamaran ke sana. Apakah cuma surat lamaran yang dikirimkan? Enggak gitu loh. Jadi hal-hal yang simpel semacam ini tuh banyak kebingungan sekarang gitu. Jadi akhirnya tadi apa namanya? Dari yang salah ya nganggap benar kayak karena mayoritas sudah melakukan gitu ya. Nah, yang sudah benar ini akhirnya mungkin sedikit goyang bukan karena dia nggak paham, mungkin dia paham, tapi dia ngelihat kayak kok ada yang aneh ya, semua orang ke sana. Jangan-jangan malah saya yang aneh gitu. Enggak, Mas, gitu. Oke, Gitu. paham. Ini Oke. aku boleh ngasih pendapat juga nggak sih? Boleh banget. Ini Oke. bisa aja aku salah sih. Oke, silakan. Hmm, jadi Gimana? gini sih kalau pendapatku sebagai orang yang aku mulai apa ya mulai coba memahami LinkedIn itu kan setelah selesai kuliah ya. Oke. Saya kuliah ini orang-orang pada cari kerja gimana sih? Terus aku juga jadi interest itu ke arah ke sana gitu loh. Tapi yang itu justru kayak wah ini banyak banget ya. Contoh aja misalnya kita di TikTok banyak banget tuh apa ada bikin akun TikTok terus bikin apa postingannya yang bener-bener ya bener-bener ngejual banget lah ibaratnya. 5 alasan kenapa CV-mu nggak pernah dilirik HRD misalnya kayak gitu atau misalnya 5 kesalahan atau misalnya 3 waktu CV. Menurutku justru hal-hal yang seperti ini itu ya kayak pisau bermata dua lah ibaratnya kalau bisa aku bilang ya karena pertama itu bisa ngasih insight juga buat orang yang awam. Oh, ternyata kalau ngirim CV kita harus tahu etika juga misalnya gitu. Etika kita ngirimnya di waktu kerja, jangan di luar kerja karena etikanya orang istirahat di luar jam kerja. Tapi faktanya orang ada juga di jam istirahat dipakai buat kerja kayak kata Mas tadi ya kan gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini itu yang menurutku pada dasarnya orang yang mencari kerja itu sebenarnya pengen cari peluang terbesarnya itu seperti apa sih Mas? Peluang terbesar untuk mendapatkan pekerjaan itu strateginya seperti apa sih? Gitu loh. Kalau pendapatku ya, makanya orang-orang itu benar-benar oh kayak tadi Mas bilang mayoritas belum tentu benar, tapi pada saat orang itu ngelihat mayoritas pada kesana, di satu sisi dia juga bisa memutuskan untuk kesana gitu loh, karena dia melihat peluangnya besar sekali ke sana gitu loh. Walaupun kalau dia yang menerapkan belum tentu berhasil gitu loh. Karena balik lagi kan ibaratnya yang dijual ini beda-beda gitu loh. Walaupun caranya sama. Walaupun aku nerapin tips orang yang ngirim CV jangan di luar jam kerja atau misalnya bikin surat lamaran dalam bahasa Inggris misalnya. Tapi tetap aja yang kujual beda kan hasilnya beda gitu loh. Nah, jadi apa ya ini pendapat aja aku nggak menimpali dan sebagainya tapi aku ngelihat benar-benar gimana kita sebagai eh, pencari kerja POV ku sekarang sebagai pencari kerja itu menggunakan cara-cara yang sesuai dengan karakterku lah ibaratnya gitu loh ibaratnya gini eh, kemampuanku itu nggak bisa dibandingin sama mereka yang praktisi karena basicku akademisi gitu loh aku nggak bisa ngejual di ibaratnya ngejual di postingan LinkedIn itu pengalamanku gitu loh. Aku nulis aku pernah kerja di sini itu aku nggak bisa gitu loh nah jadi seperti itu kalau dalam POV ku gitu loh gitu aja sih mas. Oke, menarik ya, Mas. Mm-mm. Aku sambung Mm. lagi ya gitu. Mm. Aku sangat setuju, Mas. Banyak sekali konten TikTok menarik. Aku setuju banget gitu. Cuman Mm. maksudnya tadi kita ini mungkin buat awalan gini. Rekrutmen itu adalah proses yang ada prosedural gitu ya, ada strukturnya yang Ya. kayak gitu. Tapi bukan sesuatu proses yang kaku. Oke. Nanti di Mm. dalamnya tuh Mas tuh akan menemukan suatu fleksibilitas tertentu gitu. Oke ya. Kayak gitu. Dan percaya deh, itu tuh bisa nggak semuanya tuh kayak strict langsung kaku gitu. Ada fleksibilitas tertentu yang Mas bakal bisa lihat. Nah, sekarang aku setuju nggak kalau bilang, lah sekarang mayoritas orangnya seperti ini. Ya aku sekarang akan melakukan itu. Ya nggak masalah.
gitu. Bukankah tadi misalkan contoh, tapi ngelihatnya gini, jangan semuanya langsung dilihat. Misal contoh, misalkan Mas lihatnya gini, oh dulu tuh CV lebih banyak kayak di drop langsung ke perusahaan, disuruh tulis tangan apa-apa. Sekarang orang kok secara online ya, kan mayoritas nih orang pakai online, walaupun yang ngedrop juga masih ada. Sehingga Mas memutuskan online, ya nggak masalah. Ini kan contoh mengikuti mayoritas gitu. Cuman lihat aja di dalamnya gitu. Dan untuk siapapun yang belajar ya melalui khususnya lewat konten-konten terbatas gitu ya, kayak TikTok, bahkan mungkin obrolan kita ini gitu. Kalau ini tuh ibaratnya tuh kayak, kalau ngomongin agama tuh kayak ini tuh cuma kata-kata indahnya saja. Anda harus temukan kitab sucinya gitu, sumber awalnya. Alasannya itu kenapa akhirnya diturunkan sebagai bahasa di rekruter seperti ini, di bahasa di strategi perusahaan seperti ini gitu. Karena tadi Mas sudah sebut satu hal. Kalau misalkan Mas menganggap bahwa untuk melamar pekerjaan silahkan di jam kerja. Lah gimana caranya itu udah jutaan orang berhasil pindah kerja tanpa resign dulu. Which is di jam kerja dia padat, kerja di pabrik misalkan. Tapi dia bisa tetap pindah kerja, melamar kerja setelah dia pulang kerja. Kadang pulang ke lembur. Gitu loh. Ini kan akhirnya logikanya seperti itu gitu. Atau misalkan contoh kayak gini. Harus wajib namanya yang ada di CV itu harus sesuai dengan kata kuncinya ya, itu harus sesuai dengan jabatan yang dibuka gitu. Harus selalu seperti itu. Karena kalau nggak sesuai percuma nanti nggak dibaca. Nah sekarang logika aja Mas, ini aku contoh real yang sering aku ulang-ulang, aku jurusan kehutanan misal. Pengalaman magangku, organisasiku pasti ada hubungannya sama hutan, sama jurusan kehutanan kayak gitu. Ya kan? Nah, ini salah tuh beneran. Cek. Halo. Kedengeran nggak ya? Maksudnya. Halo, cek. Kedengeran ya? Udah kedengeran, Halo? Mas? Udah kedengeran ya? Udah. Nah, kayak gitu. Ini aku real. Jadi kayak gini. Aku bukan jurusan kehutanan. Ini ada cerita anak gitu. Menarik nih. Jadi kayak, Oh ya, oke. kalau aku tadi ya, aku jurusan kehutanan. Maka kan pasti kan pengalaman magang kerja-kerjaku dan lain organisasi kepanitiaanku, pengetahuanku kan memang soal kehutanan kan ya, Mas ya? Kayak gitu. Cek. Ya dong. Ya kan, Mas? Halo. Sinyal. Oke, sorry, sinyal. Nah, terus habis itu, berarti kan ibaratnya, wah berarti aku cuma cocok untuk yang sesuai dengan bidangku dong. Tapi ada lowongan nih, misalkan jadi sales gitu ya, gitu. Lowongan jadi sales, tulisannya adalah dibutuhkan S1 semua jurusan. Iya, gimana coba? Ya kan? Ini kan dua hal yang akhirnya benturan. Di satu sisi ada yang bilang, misal, nah aku nanya, yang bilang ini di mana? Di TikTok, gitu. Jadi kalau kamu pengen nyantumin mau ngelamar ke suatu perusahaan gitu ya, berarti tuh skillmu tuh harus yang sesuai dengan skill tersebut gitu. Nah sekarang kalau ini fresh graduates diterima ya kan, semua jurusan jadi sales. Lah aku jurusan kehutanan nggak pernah jadi sales gitu. Terus bidangku hubungan sama kehutanan aku nggak punya pengalaman sesuai dengan sales, berarti aku nggak boleh ngelamar ke sini. Tapi dia bilang semua jurusan loh. Ini loh Mas, ini akhirnya logikanya ngebentur-bentur ke situ. Lah kan aku harus percaya yang mana gitu. Lah kamu dapetnya dari mana? Dari TikTok gitu. Bukan salah TikToknya. Kita harus sadar bahwa ya yang ada di YouTube, yang ada di LinkedIn, yang ada di TikTok maupun di Instagram dimanapun itu adalah serpihan-serpihan yang dalam tanda kutip itu udah di framing. Oke? Gitu. 5 pertanyaan jebakan rekruter, 5 pertanyaan interview jebakan user. Bukan berarti pertanyaannya itu cuma 5 itu gitu. Ada hal tak terduga lain yang dianggap itu nggak dulu deh, aku akan fokus ke sini dulu. Itu adalah pertimbangan siapa ya yang posting itu ya nggak? Kan gitu. Sehingga tadi balik lagi ini sebenarnya gitu. Ngikutin mayoritas nggak masalah, tapi kita harus sadar rekrutmen itu adalah suatu proses yang terukur, namun akan ditemukan fleksibilitas di dalamnya, masing-masing orang yang berbeda, gitu kan. Yang selanjutnya adalah cari sesuatu sampai ke pangkalnya. Kalau sumber belajar kita hanya tweet gitu, atau postingan di Instagram gitu, atau yang di TikTok saja, akhirnya kita cuma tahu serpihan-serpihan.
Ya kalau yang kita follow, yang kita subscribe, yang kita pantau terus setiap hari, dia bikinnya berurutan. Lah kalau enggak, gitu. Dan akhirnya malah kita menganggap bahwa semua itu ya seperti itu jatuhnya. Nah, nanti bingung sendiri tuh. Ini aku contoh benturan paling simpel ya, kayak gitu. Kak, aku nggak ada pengalaman ini. Nah, sekarang kalau fresh grad gimana? Pengalaman, oh ini hubungannya sama, kalau aku udah punya pengalaman kerja, enak mas. Oh ini nggak relevan. Aku remove kan dari CV gitu ya. Kalau ada yang nggak relevan kan pasti tinggal aku remove. Sinyal ya? Halo, halo, cek. Ya sinyalku ini kayaknya, maaf. Nggak apa-apa gitu mas. Jadi kalau ada yang nggak Ya. relevan, kan tinggal aku remove tuh dari CV ya gitu. Nanti kalau gitu tinggal aku switch aja sama yang relevan, tinggal aku masukin gitu kan. Untuk orang yang punya pengalaman kerja kan enak mas kayak gitu. Nah kalau lulusan baru gimana coba, ya kan? Kalau kita telan mentah-mentah itu, gitu. Kita telan mentah-mentah itu, oh ini sales nih penjualan gini gitu, nggak ada hubungannya. Oh ini kehutanan, pengalaman organisasi kok aku keluarin semua aja apa ya? Nggak ada yang gantiin gitu. Nggak ada sama sekali Pengalaman dia. magang tuh saya keluarin deh, gitu. Nggak ada hubungannya sama sales kok, gitu. Aku masuk terus nggak ada penggantinya gitu loh. Maksudku takutnya seperti itu gitu ya. Walaupun memang beberapa kesempatan aku udah nyampein bahwa gitu ya, pada saat tadi bilang ada kata kunci atau kemampuan yang relevan ini nggak serta-merta langsung ditelan sebagai yang kelihatan aja dari sisi salesnya saja contohnya di sini gitu. Tapi akan ada suatu kemampuan yang sebenarnya tuh semua bidang itu butuh. Kemampuan komunikasi, kemampuan presentasi, kemampuan pengolahan data, pengarsipan data dan lain-lain gitu-gitu. Itu kan banyak tuh yang ibaratnya semua jurusan terima. Makanya ada loker-loker yang rada generalis gitu ya ibaratnya semua jurusan gitu. Tapi kan kalau hal seperti ini kan bisa mudah gitu loh dipahami oleh orang-orang yang memang tadi sudah terbiasa belajar sesuatu dari sumbernya. Bukan yang parsial, potong-potongan gitu. Ingat ya, urutan postingan itu belum tentu urutan kejadian gitu. Ya. Terserah yang bikin konten, Mas. Iya, benar-benar. Gitu. Apalagi kalau dia kebutuhannya cuma nyari traffic, nyari konten. Ya, pasti cari judul-judul yang menarik dong. Belum yang clickbait gitu-gitu. Dan lain-lain lah. Kalau mau dibahas itu nggak ada selesainya sih, Mas. Gitu. Ya. Gitu. Sehingga ini aku cuma kasih contoh simpel aja gitu. Masih ada banyak banget contoh yang tadi ya salah tangkap akhirnya gitu. Sehingga mungkin nanti rekaman ini ada teman-teman lain yang nonton juga bahwa cari segala sesuatu itu kejar sampai sumbernya. Kenapa itu seperti itu? Terus kalau dibahasakan di era sekarang gimana? Bahasanya secara offline gimana? Bahasa secara digital gimana? Gitu. Dibahasakan pakai skill yang udah aku punya gimana? Gitu-gitu aja sebenarnya. Sehingga itu merupakan suatu seni gitu. Jadi tanpa perlu kita kita nggak perlu sampai bahasa aku tuh kayak memurahkan diri banget gitu ya, hanya untuk buat dapetin kerjaan. Kita tuh nggak berangkat dari nol kok gitu. Kita tuh punya modal semua gitu. Aku yakin kita semua kan sudah mengorbankan banyak hal sampai dengan titik sekarang gitu. Nah, appreciate-lah itu gitu. Jangan sekedar merasa saya pernah ya sudah gitu. Tapi selama pernah itu apa? Makanya ini akhirnya kalau digambarkan di CV sering aku bilang jadi ringkasan atau summary CV. Kalau di LinkedIn bagian about gitu. Kalau di interview itu untuk menjawab pertanyaan silahkan perkenalkan dirimu. Kamu itu Tell me siapa about gitu. yourself gitu ya. Ya, itu. Itu adalah pintu dari kamu itu menarik atau enggak, Anda menarik atau tidak, Bapak atau Ibu menarik atau enggak gitu. Silahkan ceritakan dengan optimis bahwa gitu ya, saya itu siapa sekarang, apa yang sudah saya lalui beserta prestasinya. Kemudian saya sekarang bisa apa. Nah, jangan lupa ini istilah ini jarang aku keluarin tapi mungkin udah pada paham gitu ya. Ada yang namanya itu unique value proposition gitu. Nanti Mas cari aja googling. Unique value proposition gitu. Saya ingat tuh unique value proposition. Jadi unique value proposition tuh gini intinya. Kita itu jangan cuma bilang bahwa kita ahli apa gitu. Tapi kita harus bisa meyakinkan kenapa kita adalah kandidat yang paling tepat
gitu. Jadi ada suatu value yang orang lain itu nggak punya, gitu. Unique value proposition, gitu. Value ini ya arahkan ke perusahaan atau perwakilan perusahaan yang akan merekrut Mas itu. Silahkan jangan cuma nilai saya dari apa yang sudah terjadi, tapi silahkan lihat apa yang sedang saya lakukan dan apa yang akan saya rencanakan ke depan, gitu. Silahkan dicari, nanti dibaca dulu tuh unique value proposition ya Mas, gitu. Ada nggak ya di Google? Ada ya, harusnya ada sih. Itu penting banget. Banyak orang hanya sekedar pernah, tapi lupa menonjolkan unique value proposition. Daripada aku jelasin unique value proposition, paling gampang itu kalau ngomong ke teman-teman adalah jangan asal apply loker. Kalau ada loker gitu kan, pelajari dulu perusahaannya, buka websitenya, cari perusahaannya, gimana model bisnisnya, apa yang terkini yang sedang dia kembangkan, apa pencapaian-pencapaiannya, kira-kira mereka bakal ke arah mana visinya, gitu-gitu. Sehingga nanti pada saat kita di interview gitu ya, karena kalau psikotes itu bisa dipelajari, itu tools itu gitu kan, tapi pada saat kita di interview gitu ya, jawaban kita tuh lebih dari sekedar 5W1H gitu, lebih dari sekedar tadi saya siapa, saya sudah melalui apa, dan saya sekarang bisa apa, lebih dari itu. Tapi di dalamnya akan ada sisipan-sisipan kalimat itu, unique value proposition, seolah-olah adalah kalau Anda nggak beli saya sekarang, Anda rugi. Karena sekarang saya itu sedang open untuk Anda, lihatlah value saya, potensi saya. Masing-masing orang itu ada namanya iceberg. Aku suka bilang ini berkali-kali, ada icebergnya. Yang ada di CV, cara jawaban kita pada saat interview, itu adalah bongkahan es, permukaan es yang muncul dari permukaan air laut. Ini adalah sisi prestasi. Tapi di bawah itu ada es yang nggak kelihatan, ini namanya potensi. Orang itu akan dinilai seberapa gede bongkahannya. Harapannya ini tuh bisa dimunculkan gini, sehingga jadi gunung es, gitu kan. Kalau perusahaannya gunung es semua kan bagus. Nah, orang itu akan diukur nih, gitu ya, volumenya ini. Saat dia punya prestasi, ya, ceritakan juga dari bawah juga potensinya. Baik ini bongkahan es ibaratnya prestasi akademis, gitu ya, atau bongkahan es yang non akademis, gitu. Nah, inilah yang akhirnya bakal jadi unique value proposition. Cara menceritakan ini loh, gitu. Itu yang jadi unique value proposition. Karena jadi hebat saja tidak cukup, gitu. Orang hebat banyak sekali, gitu, ya kan? Gitu. Nanti akhirnya pertanyaannya kemana-mana. Kalau first grade gitu, wah teman saya IPK-nya lebih rendah, kalau kuliah nyontek saya, kok dapat kerja duluan, dan lain-lain. Itu nanti turunannya ke sana tuh, yang curhat-curhat kayak gitu. Ya itu sebenarnya itu tadi gitu, ya unique value proposition ini gitu yang jangan sampai lupa gitu. Itu aja sih Mas gitu. Dan yang selanjutnya adalah fokus tadi. Fokus itu kadang tuh jadi gini, jadi optimis saja tidak cukup, oke, gitu, ingat ya. Jadi positive thinking deh pokoknya gitu, nggak cukup. Semua itu pergerakan itu harus terukur, oke. Karena kalau semua itu nggak diukur gitu ya, takutnya nanti kita menyalahartikan. Jadi kayak kalau nggak ada ukuran gimana sih Mas gitu, kita nggak tahu itu banyak atau sedikit kan gitu. Sudah sampai limit kita atau belum? Itu limit itu cuma limit kemampuan atau limit mood gitu ya, gitu kan. Hanya karena kita lagi nggak mood aja, kita berasa bahwa kita sampai batas belum, kamu lagi bad mood aja, jenuh. Jangan cuma apply job doang, sono olahraga gitu kan, sono berkebun, sono ngapain. Nah, kalau udah good mood balik lagi gitu. Itulah biar semuanya terukur tuh ke arah sana gitu. Nah, nanti dibaca dulu Mas yang namanya unique value proposition. Itu kata kunciku di situ. Sehingga pada saat suatu posisi itu dibuka, di dalamnya akan muncul tuh yang namanya keyword ya, keyword yang baik yang dituliskan di vacancy tersebut maupun yang tidak. Jadi ada keyword yang berhubungan dengan jabatan gitu, yang mungkin nggak ditulis secara detail semua di situ. Nah, nanti kita di CV juga ada keyword yang nanti kita keluarkan, yang kita tuliskan di CV, yang nanti bisa diekstrak gitu ya. Sehingga keyword yang dari CV itu menggambarkan karakter kita gitu ya. Gitu. Yang dari loker itu menggambarkan karakter perusahaan. Ya sudah, kalau klop ya kesempatan kita makin tinggi. Itu aja sih. Tapi itu tadi,
Zaman dulu zaman lowongan kerja tuh kayak nyarinya susah. Sekarang itu zamannya tuh informasi kebanyakan, sehingga kita filternya Ah, harus macam-macam. setuju. Filternya tuh harus macam-macam gitu. Filternya itu harus macam-macam. Nah, cara gampang ngefiltering tadi, parameter, ada namanya parameter tetap, parameter peubah lah gitu. Kalau bahasa orang fisika ya Mas, jadi kayak gitu. Hmm. Ada variabel tetap, variabel terubah, yang berubah gitu. Jadi tadi, oh coba nih platformnya yang aku buat apply itu terus, jamnya 24 jam terus, jumlahnya gini-gini terus, tapi aku bedain cuma jenis jabatannya misalkan gitu. Jadi Hmm. akhirnya ini kan cara kita ngukur sebenarnya mana yang lebih responsif kan, nanti kita kejar ke sana gitu. Itu aku lebih cocok sih kayak gitu sih caranya. Dan ini tuh simple sebenarnya, serius Mas. Sangat-sangat simple. Eh, itu sih Mas. Aku nggak tahu ya udah ngejawab atau belum ya gitu. Karena tadi aku lebih 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 setuju yang Mas bilang tadi, juga aku setuju banget itu. Cuman jangan sampai terframing. Ingat, semua postingan yang ada Hmm. di konten-konten gitu pasti framing gitu. Karena kalau bukan di Ya. framing itu jadinya kayak buku Mas. Itu jadi satu jurusan sendiri tuh psikologi tuh kayak gitu. Gitu kan Hmm. gitu. Atau mungkin ada konten gitu. Nah, nanti aku mau upload konten tuh, ada yang nanya di sesi tanya jawab itu adalah gimana cara menghadapi konflik perusahaan. Ya kan aku ceritain sesuai dengan yang tanya dia, gitu kan, gitu. Konflik perusahaan. Oke, Iya, oke. itu kalau mau ada bukunya ada manajemen konflik gitu. Nanti kalau ada Hmm. kuliahnya tuh ada tuh kuliahnya namanya resolusi konflik tuh skala gede gitu. Itu kan ibaratnya gitu, luas Hmm. gitu loh. Selalu ingat aja postingan itu ada framingnya gitu. Kita harus tahu batas-batasannya gitu. Pokoknya yang Oke. paling meyakinkan cari sumbernya. Udah kalau sampai ke sumber tuh enak penggunaannya. Kalau nggak tahu sumbernya ya boleh tanya gitu. Misalkan lo cari Hmm. di mana sih buku-bukunya. Kayak kita harus punya budaya membaca itu tadi. Baca ya, bukan nonton konten. Baca. Oh bener, beda. Dapatnya beda soalnya. Iya betul Mas gitu. Karena tadi itu framing-framing Hmm. judulnya kan memang harus Oke. dibikin kayak gitu memang. Apalagi Mas kita diskusi seru nih Mas. Aku mengingatkan untuk Hmm. diriku sendiri nih, serius. Ini aku Iya. jadi pikir, oh ya benar sih. Hmm. Tantangan itu sih seru sih. Ini kita weekend, oh kita malam minggu loh ini, malam minggu Malam tapi minggu. serius ya itu. Nggak apa-apa, seru sih ini sih. Hmm. Tapi Apalagi Mas. ini mau pengen tahu aja sih, maksudnya posisi sekarang Pak Handia ini sebagai HR atau posisi lain di perusahaan gitu loh Oh maksudnya. bukan, Karena bukan, oh bukan. bukan jabatan. Hmm. Kalau jabatan kantor itu namanya online sales manager gitu. Cuman Oke, bukan oke. bukan HR. Aku belajar HR tuh karena aku ini minta, aku tuh dari dulu tuh gini, tahun 2013 itu awal mula aku Hmm. mau diriin komunitas loker inilah gitu. Hmm. Akhirnya aku Hmm. ngumpulin tuh teman-temanku jurusan psikologi, aku pinjam buku-bukunya, aku pelajarin sini gitu. Aku baca buku-buku HR gitu ya, terus aku baca buku manajemen tuh gitu kan, HR manajemen, macam-macam lah gitu. Gitu. Ya intinya aku baca-baca ke arah sana gitu. Akhirnya aku Hmm. pelajarin sendiri gitu. Awalnya sih aku pakai sendiri sih gitu. Misalnya kayak Nah. psikotes gitu kan. Itu apa sih psikotes, ngapain sih gitu. Gitu. Aku belajar nggak cuma buat, ya sebenarnya nggak harus disampaikan ya gitu, nggak cuma sekedar cara Hmm. dia tuh ngukur apa gitu, aku belajar cara scoringnya juga gitu, gitulah intinya sebenarnya gitu. Sehingga dan aku kebetulan masuk ke komunitas HR yang aku ikutin gitu ya gitu, akhirnya itu kan sebenarnya kayak kita akhirnya jadi paham gitu, HR itu kan dia kan jembatan gitu ya, gitu, jembatan antara perusahaan dan talent gitu kan gitu. Ya benar. Sehingga memang cara mainnya seperti itu, dia main di dua Hmm. kaki, nggak boleh terlalu sangat pro ke perusahaan, nanti kurang Hmm. manusiawi ke manusianya gitu ya. Tapi jangan jangan nginjek satu kaki di talentnya juga gitu. Yang gaji kamu tuh Ya. perusahaan gitu ibaratnya gitu. Tapi kan saya nggak di posisi itu Pak. Gitu. Saya nggak pernah jadi SR. Saya di posisi user gitu. Tapi kan saya juga pengen melihat bahwa sudut pandangnya HR itu ya harusnya posisinya seperti itu. Gitu. Tapi ini terlalu jauh sih kalau ngomong HR recruiter ya Hmm. gitu. Karena kan HR kan macam-macam ya. Maksudnya kayak Hmm. nantilah itu bisa bisa ke HRBP dan lain-lain lah gitu. Maksudku aku lebih kayak ke recruiter aja sih. Aku fokusnya lihat ke arah sana gitu. Jadi saranku adalah ya saran itu tadi gitu. Saran yang hubungannya tuh sebenarnya
yang dasar jangan jauh-jauh dulu, yang dasar tuh bener aja dulu gitu. Ya. Gitu. Intinya tuh berdamai. Kita tuh harus sadar bahwa di atas pengetahuan kita tuh top of the list tuh attitude udah nomor satu, attitude dulu gitu. Baru nanti knowledge baru ke skill gitu. Skill baru tuh promosi gitu. Jangan buru-buru gitu kan. Yang ini belum benar udah langsung kirim. Bukannya itu malah bukan memamerkan kelebihan kita, tapi malah memamerkan kelemahan kita gitu. Karena kita belum berdamai dengan basicnya dulu gitu. Kalau aku sih kayak gitu sih Pak, ngelihatnya dari sisi sananya. Karena rekrutmen dari waktu ke waktu tuh berubah, tapi toolsnya sama, orangnya juga sama gitu. Banyak orang kok nggak tahu sampai detik ini nggak tahu LinkedIn itu apa. Pindah-pindah kerja juga lancar-lancar Iya. saja. Bahkan dia Benar. udah dapat kerja juga nggak pernah pindah-pindah gitu dan lancar jaya gitu. Ya memang bisa. Jadi kan kalau mau diomongin kan pada akhirnya kan bukan LinkedIn-nya. Pada akhirnya kan bukan itunya. Tapi tadi yang saya bilang itu, kalau secara teori itu bahasanya itu unique value proposition. Nah, intinya itu adalah temukan alasan kenapa orang itu memulai obrolan dengan Mas. Kenapa orang itu harus intens nempel Mas. Kenapa orang itu nggak harus milih orang lain. Harus Mas terus. Selama Mas bisa yang dicari Mas. Itu harus kejawab gitu. Ya bahasa beratnya tadi gitu ya, kalau proposition dan lain-lain. Tapi alasan orang itu kayak ngapain aku harus baca CV ini? Ngapain harus aku undang untuk tes ini itu? Ngapain dia yang ngisi gitu? Itu harus bisa kejawab. Masing-masing orang cara jawabnya beda. Karena berangkat dari latar belakang yang beda-beda. Karena misalkan itu kan beda jabatan kan tadi. Ada yang namanya pekerjaan generalis, ada yang spesialis dan lain-lain lah gitu. Ke situ sih Mas. Kita biar fokus aja ya gitu. Apalagi ya walaupun kita lagi diskusi yang general ya. Iya. Ini aku mau nanya sih yang ini pertanyaannya ringan sih. Nggak tahu. Tadi Dari tadi ringan tapi boleh juga nih Mas. Oh iya tadi. Iya, ini menurut ringan nih. Kenapa masih ada perusahaan yang kadang kalau misalnya kita apply terus ternyata follow up atau enggak kita gitu maksudnya. Sorry putus-putus. Digantungin lah. Oh, digantungin. Oh. Ya, maksudnya nggak ada. Kenapa? Ibaratnya ya memang mungkin dari masing-masing perusahaan ya maksudnya cuma kenapa tidak tidak memberi kepastian untuk diterima atau ditolak gitu loh. Karena ya kita digantungin gitu loh maksudnya. Jadi. Oke, sorry Mas, sinyalnya putus-putus ya barusan, tapi aku udah terima. Semoga nggak salah sinyal ya, bahwa kenapa ada perusahaan yang sampai detik ini ada yang sangat bagus, ada yang masih ngegantungin kandidat lah dalam proses rekrutmen ya gitu. Ya. Nah gini, ini sebenarnya udah aku jawab di YouTube sih, tapi nggak apa-apa. Aku jawab bahwa perusahaan itu gitu kan, masing-masing itu kan ada titik berangkatnya nih gitu kan. Ada yang berangkatnya itu memang udah kayak seolah-olah given gitu, lancar aja gitu. Ada yang dia itu ada suatu proses berat dari foundernya setelah mengalami suatu hal yang hebat apa gitu ya, sehingga kan menimbulkan visi misi gitu. Nah seiring berkembangnya waktu gitu kan, ini kan tergantung tadi pertama dari mana perusahaan ini lahir, yang kedua adalah tergantung dari sisi apa ya ibaratnya ya, gimana perusahaan ini tuh di manage ke depan kan, dibawa ke arah depannya gitu kan gitu. Ya ukuran perusahaan ya tetap ngaruh sih Mas. Ukuran perusahaan juga ngaruh. Karena akhirnya ngaruh ini tuh nanti tadi kalau mau turunannya ke aplikasinya adalah ada orang yang ngurus itu enggak gitu. Dan lain-lain gitu. Kalau aku mau urusin ke belakang, kalau aku mau lihat dari sudut pandang kita sebagai seorang talent, kita baca lokernya enggak gitu. Misalkan lokernya itu ada tulisan hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi gitu. Ya kita nggak boleh nge-fill kayak gitu. Tapi ada perusahaan yang tadi gitu loh. Nggak nulis itu, tapi sebenarnya maksudnya juga itu. Kita juga ikut-ikutan kok, tapi nggak sempat ditulis atau gimana, aku nggak tahu. Itu udah lebih ke prakteknya gitu. Sehingga sikapku di sini adalah, karena ada yang small enterprise, ada yang sampai dengan big enterprise gitu, itu kan, biar kita nggak capek gitu ya. Bahasa ya tadi ya, kan ada yang customer focus, ada yang udah sangat bener-bener kayak highly classified
good governance gitu kan. Bentar, ada yang nelpon. Sehingga, bentar ya Mas, kita nggak apa-apa sih, nggak harus formal. Jadi akhirnya kita tuh ngerasa kayak, wah ini ya harusnya nggak seperti itu gitu. Ya bener sih Mas gitu. Itu boleh dibahas kayak gitu. Itu jadi masukan juga ke perusahaan-perusahaan itu. Akhirnya perusahaan itu kan jadi dalam tanda kutip punya reputasi kan gitu. Tapi bahasaku adalah jangan larut gitu. Jangan larut, do your portion. Maksudnya adalah ada hal yang tadi ya, kita harus membuat prioritas Mas. Nah, ini aku nanti larinya ke sana. Bikin prioritas tuh gini. Pada saat ini teori ini bisa untuk sampai kapanpun ya. Prioritas itu minimal mempertimbangkan dua hal. Satu, dari sisi pentingnya. Dua, dari sisi urgennya. Oke? Penting gitu. Karena nanti akhirnya ada 4. Ada yang penting dan urgent. Ada yang penting tapi nggak urgent. Ada yang nggak penting tapi urgent. Ada yang nggak penting dan nggak urgent. Kalau nggak penting nggak urgent, tinggalkan. Gitu. Biasanya nggak baik atau berdosa. Gitu. Oke? Nah, orang tuh bingung di sini nih. Gitu. Kalau Mas statusnya sebagai job seeker, gitu kan. Hal yang di ghosting sama recruiter itu ibaratnya kan termasuk prioritas ya, karena Mas kena impact-nya ya, gitu kan. Ya kan? Masuk prioritas lah untuk dipertimbangkan karena Mas kena impact-nya, oke? Gitu. Tapi posisinya Mas itu adalah seorang job seeker. Oke? Kalau sebagai seorang job seeker, penting nggak ini? Kalau buat aku bisa penting, ya kan? Tapi urgent nggak? Enggak, Mas. Gitu. Benar. Karena nggak mempengaruhi hidup Mas secara langsung. Gitu. Ini penting karena aku kena impact-nya loh. Gitu. Aku digantungin, akhirnya aku jadi kepikiran. Padahal itu kerjaan impian. Oke. Tapi itu nggak urgent, Mas, untuk hidup Mas. Karena Mas masih tetap bisa apply yang lain tanpa perlu nunggu konfirmasi ini. Kecuali loker yang lain bilang bahwa pada saat Anda belum ada kepastian dari loker itu, Anda dilarang lamar di sini. Kan nggak ada itu, Mas. Gitu. Ini kan sebenarnya teori simple. Nah, ini kalau mau browsing bisa gitu. Degree of urgency gitu. Degree of importance gitu. Jadi namanya atau cara bikin prioritas. Prioritas tuh lihat Mas bikin matrix gitu ya. Penting, urgent, penting, urgent. Penting mana yang penting dan yang urgent harus diapain. Yang penting nggak urgent diapain. Ini nggak penting sih, tapi urgent harus diapain gitu. Gitu-gitu. Ini sebenarnya ke arah sana. Sehingga sikapku adalah pada saat kita berfokus pada ghostingnya gitu, takutnya nanti kita tuh jadi susah move on gitu dengan yang itu. Padahal kan teori simpelnya adalah cari, kejar, fokus, lupakan, next apa gitu kan, gitu terus. Sehingga yang ini ya sudah gitu. Sikapku akan seperti itu. Ini aku pribadi, mungkin jawaban yang lain kalau Mas sharing beda ya. Karena buat aku nggak ada samanya. Paling gampang tuh gini, kan pernah di Jawa ya ada sifat tuh kayak ngegowo gitu loh. Jadi ibaratnya gini, misal Mas Kun daftar posisi A perusahaan A, Mas nggak keterima gitu kan, Mas nggak dapat info, sama Mas dapat info. Sebenarnya ada bedanya nggak? Kalau kita lihat esensinya, kan sama-sama Mas nggak diterima, Mas. Ya. Bedanya adalah saya nggak ke info, mungkin nanti ada kesempatan saya untuk bertanya, gitu kan. Saya bisa bertanya dong, terus dicekin, terus oh iya kok nggak keterima, maaf ya, gitu. Akhirnya kan sama-sama nggak ngubah hidupku gitu loh, gitu. Sehingga fenomena ini penting karena dia mengganggu perasaanku nih, gitu. Aku rasa digantungin, tapi nggak urgent gitu. Coba kalau kita bisa memperlakukan itu, akhirnya nanti apa? Nggak ada yang namanya khawatir. Maaf, sekarang saya lagi fokus dengan target harian saya 100 lamaran per day, misalkan 200 lamaran per day, sehingga hal-hal yang ngegantung kayak gitu, nggak aku pertimbangin banyak-banyak. Aku masih berfokus pada ngelamar. Pada saat aku belum tanda tangan kontrak, aku akan terus ngelamar kerja, aku akan terus mengembangkan diri, gitu. Sehingga nggak ada momen galau, momen kepikiran, yang kemarin gimana, kok nggak ada kabar, gitu. Bodoh amat, gitu. Karena kita punya info bahwa pada saat kita belum diinfo,
kita belum penting gitu aja. Gitu. Ya walaupun belum tentu ya, gitu. Kadang kita kan nggak diterima, belum tentu kitanya jelek, gitu. Mungkin kadang kita overqualified atau kandidatnya sudah ditemukan sebelum giliran kita dan lain-lain lah. Itu pembahasannya lain. Gitu. Tapi yang jelas itu tadi sikap itu yang akhirnya nanti bikin kita fokusnya kemana, happy-nya kemana. Itu namanya memaknai CV. Itu kalau CV bisa tersenyum, CV-nya senyum karena dia lihat bahwa penulisnya tuh enjoy loh membawa saya kemana-mana dengan bangganya. Itu sih. Nah, happy-nya kita itu bisa nular gitu. Pernah lihat orang ketawa ngakak terus Mas lihat ikutan ketawa gitu. Iya. Paham. Teori inilah yang sering aku bilang di kolom sih tonton pramugari bahwa fokus itu menular gitu. Kalau Mas fokusnya sama kebahagiaan itu akan nular ke orang-orang oh asik ya Mas ini ya gitu. Akhirnya orang nimbrung terus gitu. Larinya ke arah sana Mas. Oke ya, sikapku adalah itu ya. Abaikan yang nyuekin, anggap saja kita masih belum dikenal sama mereka. Gitu. Kita sebagai seorang job seeker, fokusku tadi tingkat prioritasku adalah aku akan coba mempromosikan kemanapun menemukan orang-orang bahwa gitu ya tadi aku tuh bernilai untuk diperjuangkan. Udah itu nyenengin pasti Mas, nggak ada khawatir Mas. Itu kalau aku loh Mas ya, bahasaku gitu. Seru sih Mas gitu. Ini aku cerita begini bukan karena kerjaanku enak-enak aja ya Mas ya. Gitu. Aku juga pernah jadi job seeker kali Mas. Nggak pernah aku juga. Iya itu. Gak ada Aku pekerjaan. ya kan gitu. Loh aku sering loh Mas. Tiap hari nge-share locker tapi statusku masih job seeker itu aku sering ada di situ. Lumayan sering sih gitu. Karena aku kan non-stop nih share locker gitu kan. Dari tahun 2013 lah share locker. Cuma platformnya beda-beda aja gitu. Orangnya juga silih berganti gitu. Tapi kan ada momen aku resign dari perusahaan nggak yang langsung pindah gitu. Iya. Aku juga makanya ngerasain kemarin gitu. pas dari LinkedIn itu ngelihat apa postingan kalau misalnya ada grupnya, wah ini orang keren banget, maksudnya bisa menyediakan wadah lain gitu loh, maksudnya yang menurutku lebih personal juga dan di situ dikelola secara profesional lah, ibaratnya nggak asal posting aja di grup WhatsApp itu gitu loh, udah rapi juga bentukannya, terus di grup juga ya aku ngeliatnya ibaratnya profesional semua lah, nggak asal lempar loker atau apa dan sebagainya gitu loh. Makanya aku penasaran nih, Pak Hendian kerja apa sebenarnya gitu. Kok bisa punya waktu juga buat nge-share info gitu, terus bisa hanya ada waktu buat sharing gini juga kan, keren aja gitu loh maksudnya. Gini Pak, Keren sih. ya you know lah, I already sacrifice a lot to get me this far. Jadi Ya. nggak mungkin lah nggak ada pengorbanan gitu ya. Awal mulanya tuh ya memang sebenarnya tuh aku cuma pengen buktiin waktu itu ke seseorang bahwa nyari loker yang bener tuh gampang gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu. Akhirnya aku berniat untuk aku bantu satu hal simpel yaitu filtering gitu. Jadi fungsi komunitas WA aku itu yang ada founder yang lain juga yang aku juga join gitu ya. Ada aku diriin sendiri, ada yang aku join sama teman-teman bahwa fungsi kita tuh filtering saja dari apa maksud jahat gitu ya. Udah cuma itu aja, sama dirapikan saja. Dengan bawa nilai bahwa gitu ya. Harapanku karena ini memang non profit gitu ya. Mungkin dengan aku sekarang memudahkan orang itu suatu saat aku juga dimudahkan urutannya gitu. Aku cuma mau semangatku tuh waktu itu Pak, sejak awal gitu. Karena aku selalu bayangin gini loh, apa sih yang bikin aku semangat? Ini mungkin bukan aku pengen pamer atau bukan gitu. Aku tuh sering ngorbanin waktu tidurku gitu loh. Untuk ngumpulin locker, untuk aku filtering, untuk sharing sama temen gitu. Dan aku pengen itu konsisten gitu. Karena aku investasi temen. Aku invest temen, aku suka. Benar, Aku pengen tuh, aku kan hobi jalan-jalan ya. Aku pengen tuh main ke kota manapun tuh aku punya temen gitu. Gitu. Ibarat pintu rumahku nggak harus aku kunci rapat-rapat, nggak ada yang paling masuk, tamu keluar masuk ke rumahku gampang. Aku pengen kayak gitu, pengen kita tuh hal yang paling menyenangkan itu punya banyak temen loh, itu loh yang aku pikir itu sehingga kayak
ya ngapain sih gitu, maaf nih buat yang nonton ini jangan tersinggung gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak anda nih gitu ya yang review CV dengan cara dibayar gitu ya, anda itu gimana sih, tanpa aku mau ngejek usahamu atau apapun gitu ya, tapi maksudku adalah itu bukan saya sih gitu. Itu adalah pilihan, itu kan udah ada deal ya antara penjual dan pembeli gitu ya, bahwa silahkan review CV-ku, nanti aku bayar gitu. Tapi aku memang berangkat dari nilai adalah pada saat kita sangat butuh tapi nggak ada yang bantu, itu aku tahu rasa susahnya. Aku pernah ngerasain hal yang nggak enak kayak gitu. Pada saat aku pribadi nih gitu ya, aku pernah ada di kondisi aku butuh sesuatu, nggak ada yang bisa bantu dan diragukan, gila nggak gitu. Itu tuh rasanya nggak enak banget gitu. Dan karena aku udah melalui itu gitu ya, akhirnya tuh aku pengen kayak gitu. Aku yang sekarang tuh limitnya sampai mana sih? Tanpa perlu minta dibayar, tanpa perlu minta ucapan terima kasih, tapi aku provide itu info semua. Sampai kapan? Sebosanku gitu. Nah, kebetulan ini udah tahun ke-8 dan aku belum bosan gitu. Jadi aku tetap lakuin terus. Aku cuma pengen itu aja, Pak, gitu. Karena senang, itu nyenengin gitu. Kenapa seneng? Enak gitu. Kak, dulu tuh misalkan aku dulu masih diragu. Ini aku sharing aja, Pak, ya kayak gitu ya gitu. Dulu aku masih awal mula bikin sharing grup locker itu adalah ya pada saat masih jadi mahasiswa gitu. Gimana sih? Kamu kuliah dulu yang benar, uh, kuliah belum becus saja sosokan pengen nyariin locker gitu. Orang nggak tahu di tahun 2013 ada tahunku ketiga main LinkedIn. Aku udah main LinkedIn, aku udah belajar dari LinkedIn. Ya udah nggak masalah. Aku jalan gitu kan. Habis wisuda jadi fresh grade. Kamu ngapain ngurusin grup? Aku kan ngajak orang untuk, ayo kita diriin grup locker bareng. Aku punya grup locker, aku bantu support aku dong gitu kan. Untuk ngurus ini nggak dibayar kok gitu. Tapi kamu harus senang. Ngapain sih gitu? Kamu so pinter banget sih jadi fresh grade. Harusnya fresh grade itu kalau jago nemu locker ya di apply, bukan di share. So pinter banget sih nambah-nambah pesaing. Aku dikatain gitu loh. Iya, iya. Keren kan Paham. gitu. Tapi aku bodoh amat gitu. Aku tahu ini hal baik, aku lakukan gitu. Dan mohon maaf nih untuk anda yang masih mungkin nanti nonton ini gitu ya, itu yang akhirnya gara-gara ada COVID Anda menghubungi saya, Pak, ada locker enggak gitu. Dan akhirnya, kok kamu bisa cari locker gampang sih, kok kamu punya banyak teman jurusan ini itu. Ya itu kan aku udah ngajak kamu gitu loh biar bisa kayak gitu dari dulu gitu. Tapi Anda nggak percaya kalau belum gini ya. Ini itu hubungannya kalau ngomongin sampai ke agama gini. Kita kan nggak harus mempercayai sesuatu itu dengan melihatnya langsung sekarang kan. Nggak harus melihatnya langsung sekarang gitu. Tapi kan kita bisa melihat dari tanda-tandanya dong. Gitu loh. Gitu. Lihat dulu dari tanda-tandanya gitu. Kalau udah ada tanda-tandanya masa kamu ragu sih? Bukannya kita udah kebiasa ya gitu untuk siapapun yang beragama ya. Kita tuh nggak ngelihat secara langsung tapi ada tanda-tandanya. Itulah yang bikin kita beriman kan. Ya kenapa enggak gitu. Pada saat kita nyariin locker, aku selalu bayanginya gitu. Mungkin nanti buat teman-teman yang nonton, coba ya, misal dari Pak Kun nih. Hari ini aku share status locker di grup. Kebetulan semuanya nggak ada yang cocok gitu. Mungkin sebagian orang bakal, aduh nggak cocok, aku hapus, aku buang. Tapi kalau aku, daripada aku hapus, sebelum aku hapus, aku forward dulu nih ke grup alumni SMA atau grup alumni kuliah, jebret gitu kan. Iseng aja dilempar ke sana, baru yang di grup sama Pak Kun dihapus. Dari iseng lempar gitu, ada fresh grade yang keterima kerja, ya kan? Padahal itu nggak kenal deket sama Pak Kun, atau mungkin nggak kenal sama sekali. Tapi infonya dari Pak Kun gitu. Keterima kerja gitu kan. Usianya 25 tahun. Dia tuh kerja di sana sampai pensiun. Katakanlah pensiunnya 60 tahun. Berarti 35 tahun dia kerja di sana. Gara-gara dia kerja di sana, akhirnya dia bisa punya pasangan, punya anak, beribadah, beramal gitu. Punya gaji yang untuk hal-hal yang baik, menghidupi anaknya dan keluarganya. Nah, bukanlah itu nanti, itu kan isinya kebaikan semua tuh selama 35 tahun. Bukankah itu nanti ngalir ke Bapak? Nah, itu kan satu orang. Kalau 2 orang, kalau 200 orang, gitu loh. Kenapa kok nggak mikirnya ke arah sana? Itu bukannya hal yang menyenangkan. Dan dimulai dengan hal yang simpel. Tinggal share aja tuh. Pakai jempol doang share gitu. Jempolmu bakal jadi saksimu nanti. HP-mu bakal jadi saksimu nanti. Kan simpel itu. Kenapa nggak dilakukan? Gitu. Aku tuh cuma itu aja yang aku pikirin. Itu yang akhirnya ya kebetulan aja nih 8 tahun belum bosen gitu. Karena aku kalau ditanya sampai kapan sampai bosen.
Gitu sih Pak, itu awal mulanya itu ini cerita Arina ke arah sana. Jadi Halo. aku masih sampai detik ini masih mengharamkan diri untuk, cuma aku mikir kayak cuma review CV gitu loh, ngapain sih suruh bayar gitu, cuma benerin LinkedIn loh, ngapain suruh bayar gitu kayak, ya silahkan Hmm. kalau mau ada yang bayar ya boleh gitu. Kalau aku versi gratisan, jadi untuk yang lebih milih gratis daripada bayar silahkan merapat, itu boleh banget, bukan salah kok, itu sudut Iya. pandang aja kok gitu. Tapi aku invest ya boleh, bukankah ngambil gratisan itu juga invest invest waktu, mau kayak gini nih nyempetin ini berarti Bapak Benar. invest gitu, ingat ya Pak gitu. Gitu. Aku sering bilang waktu, bukan sama Bapak sih, lewat telepon. Ingat ya gitu, kamu tuh nyari nyari review Hmm. CV, nyari review LinkedIn secara gratisan itu jangan pernah berpikiran nggak modal loh gitu. Gitu. Karena dia, maaf nih, dia habis dikatain sama orang yang secara nggak langsung ya bahasaku ya. Gitu. Hmm. Dikatain bahwa loh kalau mau CV-mu bagus, akunmu bagus tuh harus modal gitu. Loh, nyempetin waktu tuh modal loh gitu. Ya, Jadi benar. kayak kamu ya udah sih kayak gitu loh, kamu itu mau jadi partner sharing, mau jadi mentor itu harusnya mempermudah bukan mempersulit, menenangkan bukan menggundahkan gitu loh. Jadi kan lucu gitu sama orang itu, cuman aku karena nggak mau konflik kan gitu, aku lebih milih ngurus orang-orang baiknya, dan kalau yang nggak baik nggak usah gitu, ya sudah Hmm. itu nanti aja gitu Pak ceritanya. Wah, aku jadi yang curhat ya gitu. Keren sih. Itu awal Itu tapi mulanya keren. kayak gitu aja sih Pak. Ini Hmm. semangat bareng-bareng admin yang lain mungkin juga sama sih. Gitu. Tapi mungkin kita Lo berangkatnya adminnya beda ya. Lo nggak cuma adminnya, bapak berarti ya? oh adminnya bukan cuma saya, tapi yang sejauh ini yang share locker sama review saya gitu. Oh gitu. Oke oke. Saya cari sendiri, saya filter sendiri, saya bagi sendiri. Dulu setengah mati Pak nyari lokernya Pak, gitu. Bingung caranya gimana. Sekarang mah gampang gitu. Hmm. Karena memang saya tahu, karena selama 8 tahun ini masalah yang selalu ada dan terus ada adalah masalah filtering CV gitu. Filtering locker gitu. Karena aku pengen kayak locker, maaf nih ya, locker sampah aku buang gitu. Locker Hmm. bagus aku share gitu. Itu pun kadang suka kelolosan, ada yang kelolosan satu-satu gitu. Tapi ya nggak masalah dibandingin dari berapa ribu per bulan kan, Ya. satu atau dua itu kan kecil di statistik gitu kan. Karena ya juga aku manusia men gitu kan. Tapi gara-gara itu Ya. akhirnya aku belajar kan gitu. Oh, modusnya begini. Oke, kebaca lo gitu. Dan tadi benar yang tadi Bapak sebut, ada alasan aku milih WA, kenapa aku personalize gitu. Kalau aku pakai Hmm. Telegram, 30.000 orang katakanlah dalam satu grup gitu ya. Kebetulan ada satu orang penyusup nih ke grup tuh gitu. Susah Pak, itu 30 orang yang lain Hmm. atau 2999 orang yang lain itu punya potensi terjangkit Pak gitu. Ya, benar. Tapi kalau cuma satu grup WA 250.000 orang, 250 orang, dan kalau mau masuk itu Anda harus lewat saya filter dari awal Anda itu Bisa siapa, filter. gitu. Hmm. Atau bahkan kalau ibaratnya saya masih kelolosan, Anda itu efeknya cuma di dalam 250 orang, gitu. Yang lain nggak kejangkit, Pak. Yang lain masih murni, gitu. Itulah alasan kenapa aku pakai WA. Nggak masalah, gitu. HP-ku jadul tapi kuat. Hidup Xiaomi, gitu. Kayak gitu. Sama saya Xiaomi juga. Sumpah ya, aku heran ya, Hmm. kenapa Xiaomi kuat banget ya. Serius ini. Dia nggak geheng, padahal Hmm. buat kerja, buat komunitas, buat ini aku gabungin loh, tapi dia nggak lemot, keren sih. Itu aja sih yang pakai sih. Fungsionalnya kasih. Itu Pak ceritanya gitu. Oke. Ini tetap sama ya itu, karena kadang tuh Hmm. sharingnya orang itu jadi ilmuku gitu. Orang yang jadi pencari kerja jadi penyalur info kerja rutin buat aku sekarang gitu-gitu. Oke. Jadi dulu nyari kerja, sekarang hobi Kak, aku ada loker nih, sana share gitu. Waduh, ya udah Hmm. posting sendiri enggak Kak? Malu Kak. Ya udah kirim ke aku, post gitu. Udah gitu. Sekarang bisa semudah itu gitu. Dia enak gitu ya. Ya serunya di situ gitu. Karena aku nyebarin value itu juga gitu. Karena Hmm. kalau memang bisa, itu kan ibarat kayak beramal mudah ya, berbuat baik mudah kan, cuma modal jempol kan itu. Gitu. Kenapa enggak gitu Ya, loh. tapi nggak ada apa kayak akun akun loker IG gitu nggak ada ya? Saya bikin akun loker IG gitu. Ah, Enggak ah, enggak maksudnya nggak ada oh kan ya?
biasanya yang aku post di grup WA, aku backup ke IG ku pribadi sih Pak. Aku masukin ke highlights IG ku. Ya, maksudnya bukan bikin Bikin akun locker, halaman info sendiri. locker Oh, gitu maksudnya nggak nggak? ada, nggak ada. IG itu Hmm. aku belum belum percaya sama IG sih gitu. Jadi aku sekedar ke akunku pribadi aku gabungin, nggak aku Hmm. berdiriin sendiri karena belum belum butuh juga sih gitu. Dan kan nggak ngapain di IG gitu. Kalau aku di akunku Hmm. sendiri, masa di IG ku sendiri pun aku taruh di highlights karena kan biar kebuang-buang segera gitu loh. Kalau kalau di Iya postingan benar. kan aku takutnya tuh gini ya. Aku tuh ngebaca banyak itu orang yang share local tuh kayak pernah ini nggak makin pede kalau anggota member grupnya banyak. Pernah lihat itu nggak? Iya. Itu. Hmm. Akunya nih followernya banyak nih. Wah, aku sering tuh kalau aku di LinkedIn aku lihat postingan kayak gitu. Ayo silahkan Hmm. masuk sini dengan sekian puluh ribu 100.000 member gitu. misalnya, 10.000 Ya ya. kalau itu grup reseller, dropshipper gitu ya, grup Hmm. apa gitu, komunitas pengusaha itu bagus. Hmm. Tapi kalau itu grup locker gitu kan kayak kurang. Jadi harusnya kamu tuh malah seneng loh kalau anggota grupmu itu makin lama makin berkurang. Artinya mereka udah pada kerja gitu. Iya benar. Ya nggak sih? Benar benar. Fungsinya tuh bukan untuk banyak-banyakan. Jadi kayak Benar. menjual banyaknya itu kan menjual tuh, menjual banyak membernya untuk meyakinkan job seeker satu masuk ke akunnya kan aneh. Yang Setuju. harusnya yang Setuju itu harusnya baru di banget sih. yang harusnya dijual itu adalah ini loh info lockerku, info lockernya terkini dan uh, valid, ini loh Ya. HR-nya bisa aku hubungkan. Jualah itu. Kalau gara-gara menjual itu, niat baik itu, kebetulan membernya banyak, ya nggak apa-apa. Tapi jangan menjual, ini grup lokernya berisikan sekian member job seeker, silahkan masuk. Kan lucu. Kok bersaing banyak-banyakan? Jujur, kalau grup loker itu harusnya bersaing dikit-dikitan gitu. Sering Hmm. Pak gitu. Kan kadang ada yang aku kayak WA story atau apa gitu ya kalau ada bukti-bukti orang yang habis keterima mana. Itu kalau aku mau tiap hari aku story bisa belasan sampai 20 sekianan orang yang keluar masuk grup locker gitu karena Hmm. keterima kerja itu. Tapi kan bukan untuk itu. Maksudku adalah aku pengen tuh ya udah sedikit nggak apa-apa slotnya karena WA ya grupnya kurang kosong banyak nih Hmm. langsung jebret masuk gitu kecuali kayak yang kemarin kalau Pak Akun baca kayak oh ini kok job seeker aku kan hafal nih. Kan kampus itu kan wisuda tuh memang sepanjang tahun tuh ada ya gitu tapi ada banyak kampus yang wisudanya tuh ngumpul dalam 1 bulan jadi job seekernya kan banyak jadi aku kayak Hmm. oke, silahkan gabung aku bikin satu grup sendiri dari nol gitu sudah gitu. Maksudku itu jangan jangan ngejual banyak-banyakannya lo kamu tuh yang penting membantunya gitu kan kalau Iya walau benar. lakukan kebaikan walaupun cuma sebiji apalah gitu ya aku nggak mau ceramah di Hmm. sini ya gitu kan kayak Iya gitu ya. intinya itu bukan Hmm. masalah ininya kamu infak masukin ke kotak 1 juta sama beda itu loh maksudku itu value-nya tuh di situ itu sih Pak ya Oke. semoga semoga bisa saling memotivasi saling menginspirasi Benar. itu aja sih gitu Menginspirasi banget lah pokoknya. lakuin aja Jadi itu kan sih itu seru hmm. Pak itu seru tuh nanti kalau ada yang bilang terima kasih ya Pak saya akhirnya itu tuh kayak di dada tuh kayak tenang terus kayak semua masalah di dunia ini hilang itu rasanya ini jujur saya tuh nyari rasa itu saya seneng ada yang kayak gitu kayak wih nggak nyangka gitu loh Pak kayak perasaan aku Hmm. cuma gini doang ya kok impactnya bisa segini gitu aku kayak akhirnya tuh seperti itu gitu yang saya syukur itu kayak ya namanya manusia kan kadang ada perasaan kurang bersyukur ya gitu saya juga ngerasa Iya loh ada benar. momen-momen kurang bersyukur tuh ada loh kayak gitu kayak aku tuh kok kayak gini ngeluh padahal ada orang yang nanti aku jadiin konten tuh nyari kerja tuh datengin gedung satu persatu bukan karena dia nggak tahu caranya online karena dia nggak ada modal dari nggak ada orang gitu Hmm. sampai senekat Ya. itu nanti aku jadiin konten aku nih ngomong gitu aja udah merinding ini orangnya nggak tahu nonton apa enggak ya jadi Iya iya. sekarang jadi Ah, manajer HR di suatu perusahaan itu gila ya itu oke datengin oke. kantor satu persatu jalan kaki nggak tahu lebih dari 20 kilo kali jalan kaki karena nggak ada pilihan gitu nah hal yang semacam itu kan akhirnya terus bilang terima kasih karena dapat info locker di sana tapi karena aku nggak bisa ngelamar dan aku coba browsing ada gedungnya di sana aku jalan kaki dari kosanku ke sana buset gitu maksudku adalah ya udah kan tapi dia masih bilang terima kasih sama aku dan aku rasa kayak
bersalah nih gitu, kayak aku kurang bersyukur, dan aku nggak tahu itu kalau misal kendalanya maaf soal kendaraan ya, aduh di hari itu aku libur atau apa, itu di otakku tuh kayak gitu. Jadi akhirnya tuh aku jadi kayak malu gitu ya, banyak keluh, kurang bersyukur, kok nganggap kayak gini udah usaha paling maksimal, padahal kayak begini tuh adalah usaha recehnya dia. Terus kayak aku bayangin aku nggak bisa deh kayak dia kayak gitu. Wah, saya kayak gitu Pak, saya banyak belajar dari job seeker juga Pak gitu, dan itu yang akhirnya kita jadi apa ya, ya itulah ya, berlomba-lomba di kebaikan kan ya, akhirnya ke arah sana ya. Ya benar. Itu rasanya menyenangkan ya. Semoga nanti mungkin Pak Kum bisa jadi inisiator untuk satu Kalimantan Pak, mungkin itu serius itu. Amin, amin. Yang penting mulai aja Pak. Ya Bapak tinggal diriin aja. Lokernya dari mana yang saya share di grup, di share lagi, bebas itu. Gitu kan. Saya share hari, Bapak share hari ini nggak masalah, nggak ada copyright Pak. Gitu. Oke, Kan gitu, lakuin aja. Nggak ada royalti ya. buat saya nggak minta royalti. Ini udah lu simple loh gitu. Gitu kan. Karena ini seru-seruan aja Pak. Gitu. Sampai kapan, sampai bosan gitu. Itu sih Pak. Seru-seru yang value-nya gede banget benar-benar. Ya seru. Value-nya jangka panjang. Iya. Nah, itu teorinya ke arah sana Pak, kayak gitu. Gitu. Hmm. Ini kalau secara general ada yang mau ditanyain lagi nggak Pak? Kalau nggak ada nanti aku kasih kalimat penutup. Karena kita udah kata-kata terus dari tadi. Oke, kayaknya udah cukup sih. Cukup ya Pak ya. Nah, saya kasih ini, saya ada teori ini kayak gini Pak. Ini 2 teori original saya, semoga salah. Kalau Bapak berfokus untuk kerja jadi karyawan suatu perusahaan gitu ya. Misalkan Bapak keterima dan Bapak bekerja dengan baik selama 1 bulan, pasti di akhir bulan gitu ya Bapak akan menerima gaji atau menerima kesuksesan dalam arti keberhasilan bekerja selama 1 bulan tersebut, ya nggak Pak, dalam bentuk gaji gitu ya. Benar. Gitu. Tapi kalau misalkan Bapak memilih untuk mencari barang-barang tajam, naik motor, ngebegal orang di jalan gitu ya, kalau Bapak serius gitu ya, begal itu Pak, kalau dia serius dalam hati, pasti ada motor yang bisa diambil, ya nggak? Gitu. Copet Pak, gitu ya ibaratnya. Kalau dia niat ya, pokoknya aku harus dapat dompet, aku harus dapat tas. Kalau dia niat serius, pasti dia akan bisa nyopet orang gitu. Yang artinya apa? Teori nomor satu. Teori nomor satu. Sukses tidaknya kita, berhasil tidaknya kita, jelas nggak Pak suaraku? Halo, jelas ya? Ya. Barusan putus-putus soalnya. Oke. Jadi berhasil tidaknya kita, gitu ya. Sukses tidaknya kita tidak bergantung dari baik buruknya yang dilakukan. Oke. Sukses tidaknya kita tidak bergantung dari baik buruknya yang dilakukan, tapi dari keseriusannya. Tapi dari keseriusannya. Oke. Itu kalimat pertama dulu. Ini bukan kalimat yang berdiri sendiri ya. Aku garis bawahi. Ini bukan kalimat berdiri sendiri. Tapi kalimat pertama adalah sukses tidaknya kita tidak bergantung dari baik buruknya yang dilakukan, tapi dari keseriusannya. Oke? Itu kalimat pertama. Oke, itu kalimat pertama. Kalimat fondasinya adalah lamanya kita menikmati kesuksesan kita. Oke? Itu bergantung dari baik buruknya yang dilakukan. Oke. Ini bolak-balik ya. Lamanya gimana tadi? Yang kedua? Yang kedua itu lamanya kita menikmati kesuksesan kita itu tergantung dari baik buruknya yang dilakukan. Oke, ini kalimatnya tuh kayak paradoks gitu ya. Sukses tidaknya kita melakukan sesuatu itu bukan dari baik buruknya, tapi dari seriusnya. Oke. Tapi lama kita menikmati hasilnya ini, itu bergantung dari baik buruknya. Artinya gini Pak, simpelnya gini. Kalau Bapak serius pengen jadi copet tadi gitu ya, pasti akan dapat dompet, ya nggak? Gitu. Ya kan nggak tergantung baik buruknya, yang penting Bapak serius, ya nggak? Gitu kan? Kalau Bapak serius pasti dapat dompet. Nah, setelah itu kan sukses nih dapat dompet. Bapak coba pertanyakan, mencopet itu perbuatan baik atau buruk? Buruk kan? Buruk kan, gitu Pak. Nah, sehingga buruk dong Pak, gitu ya. Sorry-nya. Nah, sehingga gitu ya, lamanya kita menikmati hasil mencopet ini, durasinya pendek Pak. Gitu. Lah berapa lama? Ya sampai kita ketahuan dan dikebukin warga aja Pak. Gitu. Paham nggak? Ya.
Gitu loh maksudku. Gitu. Nah, sekarang yang saya tanya, Bapak pengen lamar kerja, ada kerjaan impian gitu kan. Gitu. Kira-kira pekerjaan tersebut pekerjaan yang baik atau buruk menurut Bapak? Yang Bapak pengen tuju sekarang? Baik dong. Baik dong. Pasti baik dong. Baik Ya enggak? dong. Pasti baik dong, Ya. gitu. Sehingga gitu ya. Oke. Baik dong, Pak, ya kan? Ya. Sehingga Bapak punya potensi menikmati hasilnya dalam waktu yang lama. Oke? Karena itu yang Bapak ingin tuju adalah baik, berarti Bapak punya potensi menikmati hasilnya dalam waktu yang lama. Aku sebut potensi karena belum, gitu kan, baru mau dituju. Tapi Bapak sudah punya potensi menikmati dalam waktu yang lama. Ya. Gitu. Terus habis itu apa yang harus dilakukan? Kembali ke teori nomor 1. Kembali ke teori nomor 1, yaitu apa? Seriusin, Pak. Gitu. Itu kan sih cuma kalimat bolak-baliknya gitu. Gitu. Loh, kita mau ada pilihan kok gitu, ya kan? Itu closing statement saya itu sih Pak gitu. Closing statement saya dari sisi general itu gitu ya. Kita sekarang bahas yang detail ya gitu. Paling sementara itu dulu ya Pak Kun untuk yang general. Aku mau bahas yang detail sedikit ya. Oke ya.